api naga sama singa. Waalaikum. Tunggu Siang. Wah, seru ini. Halo. Saya belum selesai. Iya. Nah, ini kalau ada Bang Zuma naik nih, langsung viewersnya naik nih dari umat Bang Zuma ini. Sabar. Iya, nanti Saya belum selesai bertausiah ini. Jangan kau ganggu dulu saya bertausiah. Langsung naik bentar lagi dikit tuh coba. Udah mulai naik coba. Bang Jadi begini, Sadar, teman. Bang Sadar, kita mau lihat ini dulu ntar naga api lewat-lewat. Ya, jadi begini teman-teman. Jadi timbul satu pertanyaan buat mereka ini. Mana lebih Anda yakini? Ya. Jadi begini. Seseorang yang berbicara harusnya dia sudah pernah ke tempat itu, lalu dia membicarakan tentang hal di tempat itu lebih masuk akal daripada seseorang yang berbicara satu tempat tapi dia tidak pernah ke situ. Nah, contohnya timbul satu pertanyaan, mana yang lebih Anda yakini kalau berbicara tentang Tuhan? Muhammad atau iblis? Karena Muhammad tidak pernah bertemu dengan Tuhan dan mendengar suaranya pun tidak pernah. Sedangkan iblis pernah. Nah, di mana yang harus kita yakini kalau berbicara tentang Tuhan? Pihak mana yang perlu kita percayai? Iblis atau Muhammad? Karena Muhammad ini tidak pernah mendengar suara Tuhan. Iblis pernah. Tapi ada juga Pak yang mendengar suara Tuhan. Itu yang kisah manusia yang tidur 100 tahun kan bicara langsung sama Tuhan, sama Allah. Nah, itu dia bicara langsung. Katanya Muhammad, Allah nggak bisa. Tanda tanya, siapa yang lebih dekat? Iya, jadi orang yang bangun 100 tahun itu kan langsung ditanya. Langsung tanya jawab sama Allah. Gimana itu? Jadi, ya ini Pak Juma kita ini aja. Siapa yang mau lawan Pak Juma nih? Pak Billy. Boleh semuanya sekaligus 5 orang, nggak apa-apa. Aduh. Nah, Pak Juma paling Nggak mainnya apa-apa bang, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak masalah. Saya datang sini memang untuk menginjili teman-teman. Ya kita sharing aja ya, kita sharing aja. Iya, betul. Jadi begini. Yang penting jangan curang gitu ya, jangan mentang-mentang komalnya saya di mute, apalagi di kick. Jadi Dengarkan begini. aja apa yang saya pahami tentang agama kalian kan gitu. Kalau teman-teman Kristen mau memahami Islam, hukumnya wajib paham Al-Quran. Gak bisa paham Islam itu hanya dengar-dengar. Gak bisa. Harus masuk ke Al-Quran baru bisa paham. Berbeda dengan Bible. Bible itu kan bukan firman Tuhan. Itu hanya Nah, Bang tulisan-tulisan orang-orang yang ada pada masa itu. Bang Juma, Siap. mohon ya bahasanya itu jangan seperti itu. Mengatakan Bible Jadi itu, yang dengar dulu Bang Juma, saya belum selesai. Jangan seperti itu Bang. Kalau Abang memang sudah tahu semua apa yang di Bible, jangan bilang yang seperti tadi. Bible itu apa? Jangan. Karena kenapa? Itu sama saja Abang itu sedang membuat orang yang percaya ke Bible itu menjadi murka. Jangan seperti itu Bang. Kalau Abang mau menyatakannya silakan, tapi jangan bilang kalimat tadi. Siapapun kalau saya berkata tentang Al-Quran seperti itu, Abang juga, pengikut Abang juga pasti marah. Jangan Bang, lebih baik kita saling Tapi membahas. bukankah kebenaran itu harus diungkap, Bang? Kita nggak boleh hidup di atas kepalsuan jangan gitu loh. mengatakan hal yang membuat orang sampai murka gitu loh. Lebih baik nyatakan begini-begini, salah bukan begitu, tapi begini. Lebih baik begitu daripada langsung mengjat sesuatu yang kamu juga sebenarnya belum tahu itu seperti apa gitu loh Bang. Itu namanya sharing Bang. Oke. Silakan. Apa yang akan kita sharingkan hari ini? Ya. Yuk, kita bahas. Ya. Siapa yang mau bicara? Who wants to talk? Enggak Bang Juma, gini Bang Juma, karena Silakan. Abang kan naik nih. Kalau memang benar-benar ada sesuatu yang abang kan naik di roomnya ini tidak siaman sama abang. Berarti abang sendirilah yang artinya memberikan suatu pertanyaan atau apapun itu, karena abang yang naik ke room ini gitu loh. Kalau saya bertanya, Bang pasti berat pertanyaan saya gitu loh. Karena silakan pertanyaan saya aja, orientasinya Bang, mau berat ke atau akal. enggaknya itu terserah. Yang penting abang bertanya baik. gitu loh. Oke, siap. Jadi begini. Pertanyaan saya. Sebelum bertanya, pikirkan 1000 kali dulu
pertanyaannya jangan terbalik, Pak John. Oke, Kecuali pertanyaan bertanya saya dengan kerendahan sederhana. hati. Yang terkutuk di atas tiang salib itu Tuhan atau makhluk? Berat toh? Pasti pusing. Yang Makanya enggak jangan selesai Oke. bertanya. Oke. Ya, silakan. Matinya sebagai Jadi manusia, begini. Pak Pak dalam matinya sebagai manusia. Ketika Nah, dia berdoa nah, dan hidupnya yang sebagai mati di atas tiang salib ini Tuhan atau ciptaan Tuhan? manusia, Kan Pak. cuma dua tuh. Dagingnya itu, Pak, daging kemanusiaannya, Pak. Berarti ciptaan kan yang mati di atas tiang salib ini? Bukan ciptaan, dia itu bukan ciptaan, dagingnya itu juga bukan ciptaan karena Alkitab telah mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Nggak ada Ya, ayatnya. coba kan berat pertanyaannya kalau saya disuruh. Ya, nggak ada yang mengatakan bahwa daging tubuh manusia Yesus itu adalah ciptaan. Sedangkan di tempat Bapak, kalau Bapak memaksakan Isa itu adalah Yesus, nah itu artinya tempat Bapak sendiri juga mengatakan Yesus itu dia tidak sama dengan manusia biasa, dia dari Roh Kudus. Nah, kalau begitu ya harus ada perbedaan, Pak. Ya dia memang manusia, tetapi bukan ciptaan di situ, Pak. Ya nggak ada manusia yang lahir dari sperma, yang bukan lahir dari sperma kecuali Yesus sendiri. Di era peradaban dunia udah ribuan tahun ini cuma dia satu-satunya, Pak. Ya jadi Bapak jangan memaksakan lah, itulah faktanya, Pak. Yesus yang walaupun dalam rupa manusia, dia mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya, tetap dia bukan ciptaan. Karena apa? Karena jelas dikatakan, Rasul Yohanes mengatakan itu firman yang telah menjadi manusia. Bukan di situ dikatakan itu firman yang menciptakan manusia. Oh bukan, Pak, bukan ya. Tolong Berarti yang mati ini pencipta, Bu. Yang mati ini kan telah menjadi manusia. Jadi dia mati dalam Berarti kodratnya pencipta. sebagai manusia. Ya Alkitab pun telah mengatakan dalam matinya sebagai manusia. Ya sudah, ayatnya udah dikasih tahu matinya sebagai manusia. Ketika dia berdoa dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah berdoa. Dalam matinya sebagai manusia, dia telah menyerahkan dirinya. Udah dikasih tahu, Alkitab sudah bilang, Pak. Kalau Iya, ada coba ayatnya, coba dikasih jangan tahu. dibingungkan kita, Bu. Saya bingung dengan pernyataan ini, Bu. Ya, Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib ini Bapak, you Tuhan just don't know. atau Bapak makhluk jangan- Tuhan, kan gitu, Bu Ti. Oke, saya baca dulu Filipi 2 ayat 6. Yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi seperti manusia. Yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya. Ketika firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Pertanyaannya kepada kamu semua, dari mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat ide bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Sudah sekian lama saya bertanya, Anda tidak pernah menjawab. Di sini dalam pernyataan ayat ini mengidentifikasikan bahwa ada atau pernah terjadi Allah itu pernah bunting. Allah mana yang pernah bunting? Ini yang harus dipahami, karena Allah melahirkan Allah. Ini sangat ambigu menurut saya. Ini tuduhan Jadi udah buta. selesai yang tadi. Ya. Jadi udah selesai Sudah bahwa lah. yang mati itu adalah Tuhan. Loh, kamu kan lihat, dia adalah Tuhan yang menjadi Allah yang menjadi manusia. Iya. Sekarang kamu Jadi- jawab dulu, Allah yang pernah bunting, Sabar, Allah yang sabar, mana sabar. itu? Saya akan Jawab tuntaskan dulu. pertanyaan saudara. Yang penting Anda jujur. Yang mati ini Tuhan atau manusia? Itu dulu. Coba kasih data yang akurat gitu loh. Yang mati itu tubuhnya, Bang. Ya. Maksudnya, Dengar dulu, Tuhan pencipta langit dan bumi ini memiliki tubuh manusia gitu. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Abang Oke, itu kalau silakan. mempelajari tentang yang disalib itu, yang mati tubuhnya apa Tuhannya, Abang harus pelajari tentang apa. Di dalam diri manusia itu ada berapa? Artinya ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Abang harus belajar itu detail dulu, baru bisa Abang masuk dalam pertanyaan itu. Iya, saya kasih data dulu Bang sebelum saya ini. 1 Samuel 2 nomor 6 dan juga di dalam Ulangan 32 nomor Situasi dengan 39. kondisi yang berbeda, kamu harus pahami. Sekarang jawab Sabar dulu, sabar Allah dulu, mana Bang yang Willy. pernah hamil? Sabar. Nggak ada Allah yang pernah hamil, nggak ada. kalau Tapi begitu- tiba-tiba punya anak gitu loh. Nah, kalau begitu Kalau Allah ayat itu perempuan bagaimana? ada di agama kalian, Allah dalam bentukan perempuan namanya Maria.
melahirkan Oke. Tuhan namanya Yesus. Oke? Jangan dulu ke sana, Bang Billy. Jangan Sabar. dikacaukan tema kita Tunggu. dulu. Jangan Ketika dikacaukan tema. dikatakan Yesus sebagai putra Allah, tidak ada satu orang Kristen yang ada di muka bumi ini yang hidup ya mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari Maria Allah yang itu beranak. ibu Tuhan, Maria ibu Tuhan kalian. Tidak usah Sabar. dipungkiri. Yakobus adalah saudara adik dari Tuhan kalian. Jadi Dan- jangan dikacaukan dulu. Loh. Billy, jangan dikacaukan dulu, Bill. Enggak, 1 Samuel 2 nomor 6, Ulangan 32:39, Tuhan menghidupkan dan Tuhan mematikan. Sabar, saya akan tuntaskan itu. 1 Korintus 11 nomor 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, yang mati ini Tuhan atau manusia? Coba-coba, ini data loh. Bang, data Babang itu yang konkret ngapa sedikit sih? Bahasanya itu harus dicerna dengan baik, Bang, aku. Aduh. Ya, makanya Begini, coba Bang disimpulkan, Bang. Yang mati ini Tuhan atau ciptaan Tuhan? Kan saya udah bilang tadi, Bang. Kalau Pertanyaan Abang Bang Juma itu sudah dijawab oleh Bang Billy tadi. Saya tambahkan ya, permisi. Ya, Bang. silakan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, di situ dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia, ia di sini Yesus ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kalau pertanyaan Bang Juma, apakah yang mati di atas kayu salib tersebut adalah Tuhan? Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi tolong Bang Juma ralat pertanyaan Anda. Jangan membawa menggiring kami dengan opini analogi baik. anak PAUD. Ya, Abang ngerti Baik. nggak? Jadi Analogi anak gini PAUD. Pak. Gini Bang. Di Keluaran 22 nomor 28, janganlah engkau mengutuk Tuhan dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Oke, kita buka dulu. Yesus itu Ulangan berapa dulu yang kau baca tadi? Keluaran 22 nomor 28. Yesus itu mau dia Tuhan, mau dia manusia, dia itu mati terkutuk. Nah, kalau saudara mengatakan dia adalah Tuhan yang mengambil daging manusia, lalu kemudian dia mati, itu menyalahi konsep. Karena Tuhan tidak boleh terkutuk dia. Oleh karena dia tidak boleh terkutuk, dia nggak boleh jadi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mati ini Anda katakan Ya, bukan udah, sini Tuhan, saya jawab. tetapi manusia. Kak, sebentar sini saya jawab ya. Gimana Bapak harus tahu ceritanya dulu ya Pak, ya Tuhan itu, kata Tuhan itu adalah penguasa, dan penguasa itu bisa diperuntukkan juga untuk manusia. Oleh sebab itu orang Muslim mengatakan ya Yesus itu kurios itu adalah Tuhan ya, dan kami semua mengakui itu ya. Kurios itu adalah Tuhan, tetapi yang istimewanya buat Yesus, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ya status Tuhan itu memang bisa juga untuk manusia Pak ya, karena bisa dikatakan Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan minyak. Nah tetapi karena Yesus itu berasal daripada ilahi, Tuannya buat Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan ya, Raja di atas segala raja dalam konteks yang manusia. Nah itu dia. Jadi ketika dia mati di kayu salib, jangan Anda mengatakan yang mati itu Tuhan atau Tuhan ya, karena yang mati Tuhan itu layak, itu pantas, itu bisa Pak ya, karena logikanya kata Tuhan atau Tuhan itu adalah penguasanya Pak, bukan Elohim Bapa sendiri yang bertahta di sorga, yang roh, yang penguasa alam semesta ini ya. Karena kita ketahui ya, Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu datang dan keluar dari Bapa, dan dia adalah firman-Nya Bapa, dan ketika dia datang menjadi manusia, dia mengambil kodrat manusia, telah mengosongkan segenap kepenuhannya itu dia kosongkan, dia mengambil kodrat manusia dan tunduk kepada kodrat manusia, dan akhirnya betul-betul kodrat manusia ya. Jadi Alkitab jelas mengatakan yang mati itu adalah Tuhan dalam konteksnya manusia, dan itu masuk akal sekali Pak ya, karena itu bukan Allah, bukan Bapa ya. Yang mati itu adalah Tuhan ya, itu Yesus Kristus. Nah, Berarti yang mati ini manusia toh Bu? manusia Tuhan, yang kan? adalah Tuhan di atas segala Tuhan ya. Dia kenapa mati? Alkitab telah mengatakan dalam matinya sebagai manusia. Gitu, Berarti bukan ya. Tuhan pencipta langit dan bumi yang mati kan? Nah itulah
itulah yang saya katakan, Anda harus belajar dulu apa arti kata Tuhan dan Tuhan. Anda belajar dulu, kalau udah tamat Iya, SMP. Tuhan itu manusia, Kurios Udah itu tamat manusia, SMK, udah junjungan, tahu paham arti saya kata Bu. Tuhan, beda Tuhan Dia dan Lord, baru Anda bukan bisa God. datang kemari. Udah duduk perkaranya di situ. Berarti yang menebus dosa kalian itu manusia, anak manusia. Suma. Sini, sebentar saya bicara ya. Bukan Tuhan kan? Bukan Di dalam bukan God kan? Makanya dengar ya. Yesus itu adalah memang dia mengatakan ya bahwa dia menerima kuasa ya, menerima kuasa dari Bapa ya di dalam Yohanes 17 ayat 2 ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Nah, gitu kan. Demikian pula ia Yesus ya akan memberikan hidup yang kekal kepada siapa yang mana kita baca aja ya supaya enak ya. Saya pakai timer aja dah. Kalau nggak gini nanti kita berantem. Enggak biar aja Pakai Bu. timer Nanti tapi kalau sama aja, kalau pasti pakai Ibu lewat timernya. kalau pakai timer Iya, dia akan berkata tentang ayat-ayat sesuka dia Bu. Dia kunci. Enggak usah begini aja Bu. Billy juga sekarang sudah mulai ketakutan juga rupanya ya. Padahal Iya, kebenaran nanti itu kalau harus saya diungkap. bicara agama Islam jangan mau laporin saya ke polisi. Iya. Ya, Pak. Nggak Muslim ada itu yang bagaimana? penting. Makanya aku bilang Anda bebas membahas Islam. Yang penting Anda paham Al-Quran. Kalau Anda nggak paham itu berarti nggak kena beres ranah dong. hukum. Yang Kan penting jelas. Anda Kalau kamu Masa paham, berlaku kamu dengan paham, sendiri. kamu paham. Ini buktinya nggak paham nih. Saya permalukan Orang rendahannya. berbicara mengenai buku yang rumusan-rumusannya harus dipahami, tetapi tidak paham rumusan itu kemudian berbicara tentang buku itu namanya hujat. Nah, Kan terus kamu yang menafsirkan. Oh, saya nggak menafsirkan, Bung. Saya membacakan data. Loh, kami Saya membacakan data. Membaca data. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Keluaran 22 nomor 28. Terus masalahnya? Masalah Bentar. Nah, Pak Juma, kita atur ini aja ya. Susah kalau ngomong sama Pak Juma. Pak Juma ini etika berkomunikasi juga nggak punya soalnya. Ya, jadi dia mengatakan ya selama kami ngerti ngerti Quran lah, dia sendiri selama Anda mengerti Alkitab ya, semua sudah disanggah, tetapi Anda kan ngeyel. Emang Anda ngerti Alkitab? Apa yang Anda ketahui? Ya, hari ini saya akan permalukan dan Anda akan tunjukkan bahwa Pak Juma itu cuma asal klaim, asal ini. Ya, dari dulu sampai sekarang orang juga tahu Pak Juma ini nggak ngerti Alkitab, cuma comot-comot bikin narasi sendiri. Ya, jadi apa yang Anda bilang itu berlaku untuk Anda sendiri. Anda sendiri nggak ini. Ya, jadi kalau memang mau dialog aja gitu ya. Nah, sekarang kita pakai timer aja. Pak Juma mau ngomong sama siapa? Ya, mau sama Billy atau sama saya yang jadi moderator. Silakan tentukan saja supaya kita bicaranya enak, bisa didengar, bisa ketahuan Pak Juma bukan cuma Pak Juma itu cuma tepu-tepu gitu kalau saya bilang ya. Ya, silakan Pak. Saya ini dulu. Pak Juma mau bicara sama siapa? Ya, Pak Juma yang tentukan. Buka tuh mute-nya, Pak. Buka mute-nya, Pak. Ini harus diberhentikan karena kita atur dulu nih ya. kan. Kalau nggak itu nggak jalan. Aduh, komalnya Kristen gini. Ibu Uti Ya. kalau di komal Islam nggak pernah di mute loh, Bu. Enggak, soalnya harus bicara gini. Kalau nggak jalan. Pak Juma kan nggak menghargai orang juga kalau bicara. Ya, silakan. Jadi Pak Juma mau bicara sama siapa? Semua kita sengaja berenam. Ya, nggak Siapapun bisa. boleh mengeluarkan Pak Juma nggak bisa. pendapat. Pak Juma nggak bisa dengerin orang ngomong ya. Mau Enggak, menyatakan. maksudnya saya pingin pendapat teman-teman Kristen Ya, saya enggak. di sini 5 orang. Cuma gini aja. Pak Kan Juma mau gitu. pilih siapa di sini ya? Kalau enggak ya enggak usah Bang lah, Pak. ikutin hostnya aja Bang, ikutin hostnya. Kalau dia hostnya menyuruh memilih, silakan Iya. pilih aja Bang. Itu aja sih. Terima aja apa yang dikatakan host. Oke, baik. Silakan siapa yang kira-kira mau dialog dengan saya? Ya, Pak Billy mau. Ini Pak abang Billy. ngerti bahasa Indonesia enggak Bang? Bahasa Indonesia ngerti enggak Bang? Hostnya sedang menyuruh abang untuk memilih siapa yang akan abang ajak untuk membahas apa yang akan dibahas. Gitu loh Bang. Abang pilih sendiri Bang. Misalnya abang bilang Bang Billy, ya udah Bang Billy yang akan berbicara gitu loh. Ya, mau pilih Silakan siapa? aja hostnya. Karena begini. yang tahu kapasitas teman-teman di sini host yang tahu. Ibu Ya, Ti, saya sih saya nggak bisa yang kayak gitu Pak. Saya ya Ibu terserah Ti. semua teman-teman Ibu apologi Ti. saya sangat baik. saya mengambil jalan tengah. Sorry, saya turun dulu bentar ya. Sorry. Kita Oh, ya. persilahkan Bang Billy dengan Bang Juma. Tapi kami di atas Bu ya, kami tidak mengganggu, hanya menyimak.
Silakan. jadi gini, Pak Billy sama saya, Pak Juma ada muslim nggak? Naikin satu lagi Pak Juma biar enak. Saya sendiri aja, Buti. Nggak Yakin apa-apa loh, tapi sendiri. saya ikutan ya, saya sama Pak Billy Yakin. ikutan ya. Iya, Yakin? iya, silakan, silakan. Saya kan bilangnya tadi 5 orang. Kalau cuma 2 sih enggak. Amal Ya, silakan. kalau begitu. Ya. Oke. Pak Juma ada Pak Maliki, Pak Juma ketakutan Nah, ya. ya. Enggak apa-apa. Malah, Balik aja. mana ada saya takut sama Kristen. Ketakutan dia, aku tahu kamu takut. Kayaknya kasih naikin lah satu dari muslim, nanti nggak enak juga dari mereka ini. Enggak. Saya sendiri aja, saya sendiri. Enggak. Saya sendiri. Jaya banget. Enggak, waktu saya terbuang nanti. Bang Ya. Juma, abang tahu nggak yang namanya apa? Ketika kesombongan itu muncul, maka kehancuran Ini bukan pun akan kesombongan, datang. Bung. Ini bukan kesombongan. Lagian juga saya menghadapi kalian itu lebih berat anak TK, paham? Ini bukan kesombongan, ini keadaan yang maksa saya harus seperti itu. Maliki. Oi, Maliki. Iya, Ya, Pak Maliki. saya katakan kalian tuh level anak TK, nggak paham apa-apa. Bible aja kalian nggak paham, apalagi ajaran Islam gitu. Kayaknya deh ini kelebihan minum overdosis deh. Enggak dong. Kalau Maliki ini kalau mati lampu, habis kotanya selesai dia. Dia nggak paham Islam, dia nggak tahu apa-apa. Aku bisa jaminkan itu. Saya pertaruhkan akidah saya. Kalau Maliki bisa berdialog dengan keilmuan Islam, ya, saya boleh Anda baptis. Oke, ayo. Maliki itu hanya manusia Google. Dia nggak paham Islam, saya bilang. Mati lampu atau habis kotanya, mati dia, selesai dia. Nggak paham Islam dia. Iya. Coba suruh baca kitab saya. Coba suruh baca Al-Quran. Nggak bisa dia baca. Kalau disuruh baca saya baca. Maliki, saya baca. Silakan. Kalau Anda bisa baca Quran, silakan. Karena Al-Quran itu adalah kitab termaterai. Enggak. Nggak ada yang bisa baca. Saya Kalau bisa dia baca. tidak mengimani Al-Quran itu harus dipahami, diimani Nah, dulu. begini, Kalau kalau- cuman modal Google, Kalau monyet saya pun bisa. baca- Kalau modal Google. Tunggu, kalau saya Jadi- baca apa tidak akan dikatakan penghujatan dan penghinaan? Saya kalau disuruh baca saya baca. Tunggu dulu. Anda baca apa dulu? Lah, saya baca lah. Yang penting kan kau bilang baca. Sebutkan aja dulu coba makhraj huruf dari huruf hijaiyah. Disuruh baca. Apa udah kesurupan? Iya. Belum apa-apa udah kesurupan. Apa-apa. Bukan Gini. kesurupan, Malik, Herdi. Kalian harus sadar kelas. Itu masalahnya. Parah ini. Kalian harus sadar kelas. Ya, Kristen ayo. Indonesia menjadi Kristen penyembah manusia Yesus itu hanya berdasarkan buku yang berbahasa Indonesia. Paham? Aduh. Dan itu pun Sama. kalian nggak ngerti. Nah, Sudah. kalau Islam usah. untuk memahami Islam kudu wajib minimal Karena Bang harus Juma bisa tidak baca punya kitab legalitas, sucinya. Kan gitu. Tidak mengerti. Udah kita langsung mulai aja, nggak usah Bang ngobrol. Juma jangan. Ya semuanya harus ada koridornya nih Pak Juma ini dia kan nggak tahu etika berkomunikasi ya jadinya kita harus ini ya. Ya jadi bagaimana ini ada Pak Billy, ada Pak Maliki, loh ini ada si Bella. Di mute lagi. Ini ajaran kasih nih kayak gini. Maaf Pak, saya harus bicara ini host ya suka-suka host ya karena kasih waktu host bicara ini mau diatur. Itulah ajaran kasih. Memang kayak gitu. Ajaran kasih itu gitu. Maaf. Ya sekarang kita harus atur dulu biar jalan. Kalau enggak ngobrol di tempat tanpa ada arah tujuan. Ya diam dulu, diam. Saya mohon diam ya. Jadi ini ada Pak Billy, ada Pak Malikil. Nah, saya mau Bang Zuma dengan Pak Malikil bersediakah? Iya, tema yang tadi ya, pertanyaan saya, siapa yang terkutuk di atas tiang salib itu? Tuhankah Malikil atau bisa, hantu? Pak Malikil Nah, bisa ada silakan. suaranya Pak Malikil. Oke. Ya bisa ya. Pak Billy Oke. mau di ruangan atau bagaimana? Mau jadi spare part sih. Pak Billy mau Bu, ikut? pakai timer, Bu. Iya, saya Kalau bisa pakai timer, Bu. Enggak, saya nggak ngerti itunya. Ya, jadi itu aja saya ngatur ya di atas tuh lihat sendiri. Paling atas kan ada timer kita tuh 11:09. Kita 3 menit aja. Gampang dilihat sendiri ya. Semua bisa kan melihat ada jam paling atas kan pojok kanan paling atas itu. Nah, itu saja. Ya. Ya, Mbak Bella. Ya, mulai. ini Bella ini siapa? Bella, do you hear me? Can you hear me? Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana? Saya nyimak dulu lah. Coba, kan udah ditunjuk itu Bang Zuma sama Pak Maliki. Coba saya nengah dulu lah. Ya, kalau gitu Ibu di bawah ya, supaya itu Ibu di bawah nanti kalau mau naik bilang Ibu saya naik gitu ya. Boleh
Boleh ya Bu, saya turunin ya. Turunin dulu, saya pengen lihat perdebatannya. Biar draw dong, Islamnya dua. Jadi mau di atas saja tetap. Saya lihat dulu. Bang Billy izin ya Bang. Ya sudah ya, Pak Dehen tetap di situ. Oke. Jadi Pak, ya Oke, tapi most of the conversation will be held by Malikil and also Billy Lin, ya. And then Pak Juma will be supported by Bella because Bella said that she wants to. Ya, Oke. she wants to apa tuh? Mau perhatikan kita ya. Jadi Pak Juma ada ada pendukungnya yaitu Ibu Bella ya. Tetapi hanya just in case that if you need something from Miss Bella, so Miss Bella will help you ya. Jadi kan Pak Juma kan bilang mau sendiri ya. Tapi kalau butuh bantuan Ibu Bella silakan gitu ya. Tetapi ya ini rule-nya adalah ya, but the rule is Malikil and also Billy Lim will be the host-nya. Ada dua ya. Ininya ya, challengernya dua ya. Jadi Pak Juma melawan Billy Lin dan Malikil, Pak Juma dan Bella. Pak Dehen adalah sebagai pengamat ya, itu dia. Saya akan topiknya siapa yang mati terkutuk ya, itu ya Pak Juma ya. Silakan sekarang buka opennya semuanya. Iya, Saya akan lihat betul. ininya. Ya, kita mulai dari Pak ini sendiri, Pak Billy Lin ya, di dalam sekarang waktunya 11, semuanya 3 menit ya. Ya. Karena 3 menit ya, 11. Silakan Pak Billy Lin, berhenti di 11.14. Mau ngomong apa kek silakan. Lah, sesuai dengan substansinya yang disampaikan oleh Suma, ya, siapa yang mati di atas kayu salib sudah dijelaskan bahwa di dalam 2 Korintus itu sangat jelas bahwa tubuh Yesus lah yang tubuh Tuhan lah yang sampai 10 sudah menjelaskan bahwa yang mati itu adalah kemanusiaannya. Nah, sekarang masih dia bertanya-tanya, apa kurang jelas bahwa Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Saya untuk menjelaskan itu. Lanjut dulu, Malik Amalak. 1 menit lagi Pak Malikil. 1 Oke. menit lagi Pak Malikil. Jadi ini tentang kutuk, siapa yang terkutuk. Jadi Kristus itu menjadi terkutuk karena menanggung kutuk. Bukan dia terkutuk ya. Kalaupun dipahami Maaf, terkutuk ya. itu kok suaranya double ya? Enggak double di sini biasa aja. Oke, Enggak double, Ibu udah. aja di tempat Ibu. Nah. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang bisa ya melepaskan kutuknya dari dirinya sendiri. Jadi harus ada otoritas yang lebih tinggi, yang maha suci, maha kudus. Coba ambilin handset dulu deh di mobil deh. Astagfirullah, ini orang ini. Bella diam Bella. Mana sih itu? Si Rosita kemana? Aduh. Ambilin. Aduh, diturunin aja ya Bu Bella ya. Yo. Diturunin. Diturunin nggak bisa. Ya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya yang dituduhkan ini kepada kekristenan, Kristus yang dibuat menjadi terkutuk, ya harusnya manusia itu berterima kasih karena tidak ada Ya. manusia yang bisa luput dari kutukan tersebut. Jadi dia yang menanggung kutuk kok dicela, ya kan? Nah, harusnya yang harus dikaji itu siapa yang terkutuk itu ada. Nah, kalau di dalam Alkitab kan orang-orang yang sering contoh seperti berkat Abraham ya, Tuhan memberkati Abraham. Barang siapa engkau akan diberkati, barang siapa yang mengutuk engkau terkutuklah dia. Nah, dalam Ya, hal ini udah. kan sih Sudah, sudah. Pak. Ya sudah. Silakan. Jadi 17 ya Iya. Pak. Jadi oke, di sini masih ada yang disembunyikan ya, teman-teman. Yang terkutuk ini dibilang Tuhan atau bukan, ada yang mengatakan firman jadi manusia. Inilah ya. Di dalam Ayub 2 nomor 9 nomor 10, dengarkan saya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Tuhanmu dan matilah. Nomor 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepada perempuan tadi, engkau berbicara seperti perempuan gila. Jadi orang yang mengatakan Tuhan itu terkutuk, itu seperti perempuan gila. Ini data loh.
Ya, makanya saya bertanya, yang terkutuk ini Tuhan dalam arti sembahan daripada Nabi Musa atau Tuhan ciptaan Romawi Yunani yang dibuat oleh Paulus? Ya, dikatakan bahwa terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Yang terkutuk ini siapa? Tuhannya Musa atau Tuhan ciptaan Paulus? Seperti yang diterangkan oleh saudara Herdi, Tuhannya Herdi harus terkutuk supaya menebus dosa Herdi dan kawan-kawan. Tidak ada itu di dalam ajaran para nabi, Tuhan itu terkutuk. Bahkan saya tadi membacakan data Keluaran 22 nomor 28. Seorang pemuka tidak boleh kemudian disumpahi apalagi dikutuk. Jadi Yesus Anda katakan Tuhan dalam arti kata pencipta, atau Yesus adalah nabi atau tokoh, atau dia adalah oknum yang kemudian Anda bangga-banggakan tapi dia tetap aja manusia, sama saja, nggak boleh di. Ini saya sedang ingin mencuci iman kalian yang mengatakan Yesus yang adalah nabi, rasul, bahkan Tuhan kalian sendiri terkutuk. Ini yang harus dibersihkan. Masakan iya Tuhan itu terkutuk? Masakan iya nabi yang dimuliakan itu terkutuk? Ya, ini makanya saya tanya, yang terkutuk di atas tiang salib demi membebaskan kalian dari hukum Tuhan, seperti mana yang ada dalam Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus, maka dia telah membebaskan kita dari kuk penghambaan, membebaskan kita dari apa? Dari aturan-aturan. Maka dia harus jadi terkutuk. Maka muncul pertanyaan saya, yang mati terkutuk yang kalian aminkan itu manusia atau pencipta manusia? Jangan lagi bolak-balik Tuhan dan Tuhan, nggak perlu. Kita ini bukan anak kecil. Ya, sudah. Yang terkutuk itu pencipta atau ciptaan? Silakan. Oke, selesai. Ya, silakan Pak Malikil atau Pak Billy, silakan. Oke, kan sudah dijelaskan. Oke, udah. Kan sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu menjadi terkutuk karena menanggung kutuk. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang bisa meluputkan dirinya dari kutuk. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi Suma mengutip tentang Paulus yang mengatakan terkutuklah orang yang di atas kayu salib, itu benar karena di dalam dia segala kutuk itu ditanggung. Tetapi yang harus digarisbawahi itu adalah terkutuklah orang yang mengajarkan Injil yang lain. Karena janji keselamatan itu adalah penebusan Kristus Mesias yang akan diremukan tumitnya. Jadi kekristenan tidak akan heran. Mengapa harus Tuhan? Karena tidak ada manusia yang luput dari kuasa perkataan Tuhan. Kalau ada manusia yang luput dari kuasa perkataan Tuhan, itu manusianya sakti. Kalau ada manusia yang luput dari kuasa perkataan Tuhan, artinya Tuhannya itu tidak maha kuasa. Perkataannya itu tidak mumpuni. Iya kan? Ibaratnya kan gini. Tuhan berkata kepada Adam, Adam jangan kau makan buah di tengah taman itu. Ketika engkau makan, engkau pasti mati. Ada kuasa dalam perkataan Tuhan. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kuasa perkataannya. Ketika dia ketika dia berkata kepada di dalam Al-Isra ayat 65 bahwa dia akan menjaga setiap nabi, cukuplah dia yang menjadi penjaga atas nabi dari iblis. Tiba-tiba Muhammad itu bisa disihir. Itu nggak ada kuasanya perkataannya, beda. Jadi di dalam iman kekristenan, kuasa perkataan Tuhan itu ada, real. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengangkangi perkataan Tuhan, nggak ada. Lalu bagaimana manusia bisa luput dari kuasa perkataan tersebut? Ya, hanya Tuhan sendiri yang bisa mendamaikan itu, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Jadi Tuhan yang datang, dia yang menjadi mediasi. Dalam hal ini adalah tubuhnya, baitnya yang menjadi mediasi yang supaya olehnya bisa selamat, luput dari kuasa tersebut. Jadi kekristenan tidak akan kaget dengan hal-hal demikian. Tetapi pahamilah, yakinlah jika ada yang mengajarkan sesuatu hal dari Injil, dari kuasa Tuhan itu, tentang penyelamatan, itu adalah terkutuk. Jadi siapa dalam hal ini yang menjadi terkutuk, kita bisa lihat. Orang yang menolak penyaliban, orang yang menolak kuasa penebusan, itulah yang menjadi terkutuk. Betul. Ya, silakan. Ya, jadi Paulus, Anda kutip pernyataannya
Aku begitu heran ya, kenapa engkau begitu cepat berpaling kepada Injil-Injil lain. Dan dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang percaya kepada Injil lain, maka dia terkutuk, kan gitu ya. Yang jadi pertanyaan di sini, Injil yang dimaksud Paulus itu apa? Injil apa yang dimaksud Paulus ini? Itu PR buat kalian untuk 2000 tahun ke depan. Injil apa yang dimaksud oleh Yesus oleh Paulus ini terkutuk? Karena umat Islam nggak punya Injil. Yang punya Injil itu cuman kalian. Ya, makanya banyak Injil-Injil yang kalian tolak tanpa dasar yang kuat. Karena tidak sesuai dengan keinginan Romawi Yunani, Injil itu dikatakan tak boleh dipakai, bidat, apokripa katanya. Disembunyikan data-data itu. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai kutukan, enak kali Anda ini. Tuhan sudah mengatakan kepada pemilik kitab, engkau harus dengan setia memegang aturan-aturanku, ketentuanku, perintahku, ya, ketetapanku, agar engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Ini yang empunya kitab mengatakan kepada mereka yang diberikan kitab. Kalian katakan itu kutukan. Sejak kapan hukum Tuhan itu disebut kutuk? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan yang seperti tertulis dalam hukum Musa. Hukum Musa ini justru dikatakan kutuk oleh kalian. Makanya saya bertanya, ini yang terkutuk di atas tiang salib demi untuk membuat kalian itu berleha-leha dalam kehidupan kalian itu siapa? Tuhan atau pencipta manusia? Jangan Anda pelintir, firman itu telah menjadi manusia. Simpulkan aja, yang mati terkutuk itu adalah Tuhan. Karena firman itu di dalam Yohanes 1 nomor 1 itu adalah Tuhan kalian itu sendiri yang menjadi daging. Tuhan kalian berinkarnasi menjadi daging, lalu kemudian mati secara mengenaskan. Terkutuk dia di sana. Sementara Yesus sendiri yang kalian katakan terkutuk itu Taurat. Kan lucu. Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Mengenal saja terkutuk, apalagi tidak melaksanakan. Selesai. Ya. Oke. Silakan Pak Maliki atau Billy. Ya. Jadi semua menuduhkan bahwa Tuhan mengutuk, ya. Di dalam iman kekristenan tidak ada Kristus itu mengutuk manusia. Yang ada itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengutuk Yahudi jadi monyet, jadi babi, jadi tikus, jadi keledai. Siapa yang menjadi pengutuk di sini? Jadi manusia itu diciptakan segambar dengan rupanya, ya. Jadi kalau gini ya, kita sudah bisa melihat bahwa standar di dalam Islam bisa mengangkangi perkataan Allah. Artinya manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sesuatu hal yang fatal. Kenapa bisa dikatakan fatal? Karena kuasa perkataan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nilai kuasanya, tidak ada wibawanya. Buktinya manusia, umat Islam bisa mengangkangi perkataan-perkataan Allah. Umat Islam bisa mencari keselamatannya sendiri, ya. Di dalam iman kekristenan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, enggak ada. Karena kuasa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berkata kepada Adam, jangan kau makan buah di tengah taman itu. Ketika engkau makan, engkau pasti mati. Itu ya dan amin. Jadi jika ada manusia yang bisa luput dari kuasa perkataan tersebut, dipertanyakan Tuhannya itu punya kuasa atau tidak. Beda dengan Islam, ya. Islam itu sifatnya kan Tuhannya Allah itu seperti deisme. Ya, dia menciptakan lalu manusia itu dibiarkan luntang-lantung mencari keselamatan sendiri. Itu Tuhan macam apa? Di dalam iman kekristenan, Tuhan yang Maha Kuasa itu dia menciptakan, dia memelihara, dia menjaga. Lalu ketika ciptaannya yang dia ciptakan segambar dengan dia, ketika jatuh ke dalam dosa, dia yang menyelamatkan. Itu namanya Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang punya wibawa. Karena dengan perkataannya itu kita bisa mengukur, bisa menilai dia itu seperti apa. Jika ada yang bisa menyelamatkan manusia selain dia yang menciptakan, artinya dipertanyakan Tuhannya, apakah mungkin Tuhan itu berbagi kuasa dengan yang lain? Jadi bedakan itu, Tuhan itu mengambil kutuk ya yang harusnya ditanggung oleh manusia, lalu atau dibedakan dengan dia yang menjadi terkutuk. Bedakan. Jadi Tuhan itu tidak melakukan kesalahan.
Dia yang menanggung kesalahan manusia, sebab tidak mungkin manusia bisa menebus dirinya. Itu kata Alkitab. Tidak heran di dalam metode Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala mewariskan kutuk itu terhadap orang-orang kafir. Harusnya orang kafir itu yang menjadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu punya gelar Ar-Rahman Ar-Rahim. Harusnya itu dicopot gelar tersebut, diberikan kepada orang kafir, karena orang kafir yang berjasa, yang menjadi kreator, yang menyelamatkan umat Islam. Begitu. Ya, jadi intinya saya mau tambahkan bahwa kalau di Muslim juga di Sahih Muslim 734 berapa itu ya, Bukhari ya, bahwa yang menjadi penebus buat orang-orang mukmin adalah orang-orang kafir gitu ya. Ya, Pak Juma lanjut di 1128 silahkan. Iya. Ya, ginilah aku bilang ya kan. Saya sedang berhadapan dengan anak TK kan, aku bilang gitu. Tadi itu perkataan saya dan saya akan bertanggungjawabkan itu loh. Ketika saya mengatakan kalian itu anak TK. Kenapa? Anda membahas tentang Islam tapi ilmu nggak ada. Paling-paling nanti, orang Yahudi dan Nasara sebagai penebusmu tanpa Anda memahami Al-Quran surah Al-Fatir ayat 36, At-Taubah ayat 68, Al-Baqarah ayat 39 yang mengatakan hukum kekafiran memang sudah ditakdirkan menjadi penghuni neraka kekal khalidina fiha abada. Kekal kalian di situ. Sementara kalian tidak ngerti bahwa umat Islam itu dilipat gandakan surganya. Tapi saya nggak mau ke sana, ya. Ilmu kalian itu masih nihil tentang itu. Sekarang begini, Anda mengatakan Yesus itu tidak mengutuk. Saya katakan sekali lagi, pasang kuping baik-baik. Yesus mengutuk orang Kristen. Orang Kristen mengutuk Yesus. Catat itu dan saya akan pertanggungjawabkan. Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kalian tidak mengenal hukum Taurat. Kalian terkutuk menurut Yesus. Bahkan di dalam Ulangan, kitabnya orang Yahudi, dikatakan Ulangan 27. Apa yang diterangkan di sana? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jadi Tuhan dan jadi Yesus dan Tuhannya Yesus nyata mengutuk kalian. Lalu kalian juga mengutuk kembali. Kalian juga nggak mau kalah. Kalian juga mengutuk Yesus. Dari tadi Anda mengatakan Tuhan itu yang harus datang untuk mendamaikan dosa. Jadi maksudnya Tuhan sendiri. Maksudnya Tuhan yang adalah Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Berarti yang terkutuk ini siapa? Tuhan kalian. Siapa yang mengutuk siapa? Paulus mengutuk Yesus dengan menjadikan dia tumbal di atas tiang salib demi membuat Anda itu hidup secara legal, meninggalkan semua aturan-aturan Tuhan. Demikian. Jadi nanti di 31 ya, 11:31 ya. Pak Juma muter-muter ya, Pak Malikil ya. Mari laksanakan. Iya. Muter-muter doang dia. Jadi hukum Taurat itu sempurna bagi yang bisa melakukan. Ya, di dalam Mazmur jelas dikatakan hukum Taurat itu kesempurnaan. Betul. Tetapi hukum Taurat bagi pendosa, ya, itu adalah kutuk. Bagi manusia yang pendosa, yang tidak bisa melakukan, itu kutuk. Jadi harus pahami, suatu hukum Tuhan itu ya dan amin. Satu untuk semua, bukan pilih-pilih. Nah, kalau semua bawa-bawa hukum Taurat ini memang apa? Allah dan Muhammad itu pernah melakukan hukum Taurat? Kagak ada. Semua hukum Taurat itu dilanggar oleh Allah dan Muhammad. Lalu buat apa bicara hukum Taurat? Allah dan Muhammad tidak mengenal apa itu hukum Taurat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turut andil atas pernikahan, menginginkan istri anak angkatnya, ya kan? Allah yang menikahkan, Allah ikut andil. Allah tidak mengerti apa itu hukum Taurat. Jadi gak usahlah bawa-bawa hukum Taurat. Ya, kita berbicara apa yang you pahami saja, yang Allah dan Muhammad pahami. Jangan bahas apa yang Allah dan Muhammad tidak paham. Jadi dalam hal ini tentang kutuk, ya, kutuk itu, ya, berbicara hukum Taurat yang dilanggar itu menjadi kutuk bagi manusia. Ya, semua manusia menjadi kutuk atas semua manusia. Lalu bagaimana orang itu bisa selamat
bisa luput. Ingat loh, Tuhan, kuasa Tuhan, perkataan Tuhan itu punya kuasa. Jika ada manusia yang bisa luput dari perkataan tersebut, maka akan dipertanyakan, Tuhannya ini maha kuasa tidak? Ya kan? Karena ada manusia yang bisa luput. Jadi yang harus diluruskan dulu begini. Di dalam Alkitab, manusia mati itu disebabkan karena dosa. Nah, saya ingin dengar mungkin dari Wafi atau Suma bisa jelaskan apa alasannya manusia mati di dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu disamakan dengan Allah Israel. Jadi tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan Allah Israel lalu penyebab kematian itu berbeda-beda. Artinya kan pelintat-pelintut. Artinya ada dua oknum tapi dipaksakan satu. Jadi begitu, kita harus tahu dasarnya diskusi ini berangkatnya untuk kemana. Karena yang kita bahas ini tentang kutuk. Ya, kutuk itu ada karena apa? Kutuk itu terjadi karena apa? Gitu, harus paham dasar-dasarnya. Di dalam iman kekristenan jelas. Kutuk itu jadi ada karena manusia melawan perkataan Tuhan. Jadi harus jelaskan dulu. Ya, sebelah sini. Buti. Ya. Buti. Ya. Saya turun dulu, naikkan lagi ya, doubling ini ya. Oke. Ya, 11.34 Pak Juma. Ya, jadi jangan Anda larikan ke hukum Taurat. Jangan Anda larikan penyebab kematian. Gak perlu. Kenapa? Manusia dicipta untuk mengisi bumi. Bumi ini mau tidak mau, ingat Kejadian 1 nomor 26. Sebelum Adam dicipta, dia dicipta untuk diperuntukkan di bumi. Bumi ini adalah fana. Bumi ini dari detik ke menit, menit ke jam-jam ke hari, bulan, minggu dan seterusnya itu menuju kepada kepunahan. Berarti Tuhan menciptakan Adam untuk mengisi bumi, untuk punah. Itu yang perlu Anda paham. Bahkan dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, manusia dicipta usianya hanya 120 tahun saja. Nggak bisa Anda kemudian menjadikan itu dasar pijakan untuk membahas tentang kutukan. Sekarang yang Anda permasalahkan ketika Anda mencari kebenaran, satu titik di mana Tuhan kami dengan Tuhan yang para nabi itu sama. Lihat, kami diselamatkan karena ketaatan terhadap perintah Tuhan. Nabi yang datang kepada para umat itu juga mengajarkan keselamatan itu hanya karena ketaatan. Berbeda dengan kalian. Keselamatan itu karena mengimani Tuhan datang, lahir di kandang binatang, lalu kemudian dibunuh oleh manusia. Terkutuk lagi. Itu beda kalian. Tuhan kami tidak pernah terkutuk. Hanya Tuhan kalian yang terkutuk oleh kalian sendiri. Nah, sekarang Anda memuja Mazmur bahwa itu adalah kesempurnaan. Tetapi ingat, ketika dikatakan oleh Mazmur Daud, Taurat itu sempurna, pendiri agama kamu, Ibrani 7 nomor 19, dia menjajakan suatu konsep kepada orang-orang yang ada di Ibrani sana. Apa yang dikatakan? Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Apa yang ingin dijual di situ? Itu tadi, Tuhan yang terkutuk, mati di atas tiang salib, yang harus kalian imani sebagai Tuhan kalian. Demi untuk melegalkan kalian melenggang melakukan apa saja di atas daripada meninggalkan hukum Tuhan. Ingat sekali lagi saya katakan kepada saudara, Kristen mengutuk Paulus, mengutuk Yesus di atas tiang salib. Yesus sendiri mengutuk kalian. Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ulangan 27 nomor 26, siapapun yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan, maka dia terkutuk. Kok sekarang kalian membuat konsep sendiri? Oh enggak lagi sekarang, Bung. Yang ada sekarang itu Tuhan datang mengambil daging, lalu kemudian mati sebagai tebusan di atas tiang salib. Ini ajaran dari mana kalian dapatkan? Coba. Sementara yang bisa Dreng. Ya, lanjut Pak Maliki. Ya, Libas. Satu menit dulu. 1 menit dulu. Bentar, jangan lupa kita bentar. Nah, jadi gini, Suma mengatakan Allah menciptakan manusia untuk binasa. Ibaratnya begini, kita main logika Suma ya. Ibaratnya Suma membangun rumah, lalu rumah itu setelah bersusah payah dia bangun, udah selesai, udah siap tinggal, lalu diruntuhkan dengan ekskavator, dirobohkan, diratakan lagi. Ini kan orang gila. Jadi kita mengimani sesuatu konsep itu dengan akal. Bagaimana mungkin rumah yang susah payah kita bangun, lalu selesai kita bangun, kita robohkan lagi dengan ekskavator. Ini gila, ini pemahaman orang gila seperti ini. Jadi Tuhan itu awalnya tidak menciptakan manusia binasa, enggak.
Bila mana manusia itu binasa karena melanggar, itu yang mengakibatkan. Jadi harus tahu dulu dasarnya. Jadi susah untuk belajar, berdiskusi tentang keimanan kalau tidak tahu dasarnya. Umat Islam itu tidak ada pelajaran dasarnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan pengetahuan dasar apa penyebab manusia itu ada dan apa penyebab manusia itu menjadi binasa. Allah tidak mengajarkan itu. Ibaratnya Suma membangun rumah, selesai dibangun rumah dirobohkan, itu kan gila, orang gila yang seperti itu. Tidak ada orang normal yang seperti itu. Itu hanya orang gila. Jadi bagaimana Anda bisa percaya konsep-konsep yang ada kegilaan seperti itu? Iman kekristenan itu ya dan amin. Ada penjelasannya, dasar-dasarnya ada. Penyebab musababnya, sebab musababnya itu ada, dijelaskan. Jadi Anda beriman itu hanya karena gedein dikit suaranya. Anda mau beriman itu hanya karena dasarnya wahyu, ya. Kalau wahyu itu tidak sesuai keinginan, lalu atau wahyu itu tidak berasal dari Tuhan, bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah sesuatu kebenaran? Ya silakan, Rasul. Oke. Masih 1 menit, Pak. Jangan apa itu ya, Pak Billy, silakan. Oke. Masih 1 menit. Jadi yang pertama ketika Suma ini berbicara tentang Taurat, Zabur, Injil, jangankan dia, sepertinya yang menulis atau yang menjelaskan tentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil tidak tahu apa-apa. Sehingga mereka membuat propaganda kalau mereka mempercayai bahwa mereka beriman pada kitab-kitab yang sebelumnya. Yang perlu Anda ketahui Suma, Isa itu dia lahir dan dia hidup itu tidak sesuai dengan nubuatan yang telah tertulis di dalam kitab para nabi atau kitab Musa dan kitab para nabi. Tidak ada kaitannya dengan kitab para nabi. Alias ngarang-ngarang aja, dibuat-buat. Yang ketiga, berkata Injil yang lain, kamu harus paham Injil yang lain itu apa. Kan ini sudah katakan menyebut Taurat, Zabur, Injil, tapi tidak tahu apa itu Taurat, apa itu Injil. Saya kasih tahu kamu, Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kenapa disebut Yesus Kristus sendiri adalah Injil? Karena di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Injil yang lain itu dimaksudkan menggambarkan tentang ada keselamatan atau kabar keselamatan yang lain. Contoh, kabar keselamatan orang Kristen itu di mana Yesus menjamin dengan darahnya sendiri untuk keselamatan orang Kristen, tetapi diganti dengan masuk ke neraka atau surga yang lain harus dicuci dengan apa? Harus dicuci dengan masuk api neraka selama berapa ribu tahun itu saya nggak tahu, 7.000 apa 70.000 tahun. Ini pemikiran apa ini? Ini Injil yang lain ini. Ini kabar keselamatan yang tidak benar. Di mana? Aduh. Ya, di 11:40, maaf harus dihentikan. Adil. Ya, silakan. Oke, lagi-lagi sesuai dengan Ayub 2, kalian itu seperti perempuan gila yang mengatakan Tuhan kalian itu Injil dan Tuhan kalian itu terkutuk. Sekali lagi saya katakan, tolong deh ambil Bible, distabilo dengan tinta emas, dengan warna emas supaya kalian itu bisa baca. Ayub 2 nomor 9 nomor 10. Orang yang mengatakan Tuhan itu terkutuk, dia seperti perempuan gila. Imamat 14 nomor 11 sampai nomor 16. Saya simpulkan kepada kalian, orang yang mengutuk Tuhan, kata data ini, bawalah orang itu keluar perkemahan. Setiap orang yang telah mendengar dia mengutuk Tuhan harus meletakkan tangannya di atas kepala orang itu untuk memberi kesaksian bahwa dia bersalah. Lalu seluruh umat harus melempar dia dengan batu sampai metong, sampai maut, sampai mati. Kalian itu seharusnya sudah dilempari batu sampai mati. Kalian itu, tapi Tuhan tangguhkan biar nanti di neraka kekal kalian itu. Makanya dikatakan fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kalian itu kekal di neraka. Kenapa? Kalian mengutuk Tuhan kalian sendiri. Jadi data dalam kitab kalian itu sudah sangat jelas. Kalau Allah mengutuk orang-orang yang meninggalkan hukum Taurat hari Sabat, itu wajar. Dia yang maha kuasa. Loh, kalian ini loh, manusia mengutuk Tuhannya sendiri. Kan lucu. Dengan konsep apa yang dikatakan oleh Paulus, kalian aminkan. Terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dan semua harus mengatakan, amin, haleluya. Kan lucu ini. Data di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan tidak boleh dikutuk. Tokoh-tokoh agama nggak boleh dikutuk di depan umum. Lalu kalian berdiri sebuah konsep agama yang didasari atas pembebasan kalian terhadap hukum-hukum Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Tuhan dalam rupa manusia, maka kita dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan dan kita dibebaskan dari penghambaan.
Enak kali kalian jadi orang. Tuhan sudah capek-capek mengatakan bahwa hukum yang kuberikan kepadamu itu adalah perintah yang sangat mudah, tidak sukar bagimu, tidak jauh pula untukmu. Datang kalian mengatakan terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Silakan. Oke. Ya, Jadi muter-muter aja ini apa Juman Iya. ya. Muter-muter terus balik lagi. Udah hampir ini ya. Jadi semua harus bisa membedakan mana menanggung kutuk dan mana yang mengutuk. Jadi kalau Iya. orang Kristen mengutuk itu seperti apa sih? Tidak ada ucapan orang Kristen mengutuk Tuhan. Kami nggak ada. Justru yang mengutuk itu adalah pengajaran Islam. Contoh, ya, tidak mengimani Kristus itu disalib. Itu mengutuk. Ya, artinya menista, menghujat. Lalu kan ada kawin-mawin di surga, itu mengutuk. Jadi semua harus paham apa itu mengutuk sih. Apa kekristenan memaki Tuhan? Ya itu baru bisa dikonotasikan mengutuk. Jadi kalau Kristus menanggung kutuk lalu kami mengimaninya, kami bukan mengutuk. Mengutuk seperti apa sih? Contoh, saya kasih contoh tadi. Ya, mengajarkan manusia kepada orang lain dosa itu bisa masuk surga. Itu mengutuk Tuhan namanya. Contoh, ketika Yesus berkata pada saat itu iblis memakai Petrus ingin menggagalkan penyaliban. Kiranya hal itu tidak terjadi. Nah, itu juga mengutuk. Artinya menista Tuhan, menista pekerjaan Tuhan itu mengutuk Tuhan. Nah, siapa yang mengajarkan di sini tentang menista pekerjaan Tuhan? Ya Allah Subhanahu wa taala menyangkal Mesias yang disalib, menyangkal Kristus yang darahnya tercurah. Itu pengutukan, penistaan bagi Tuhan. Mengajarkan manusia itu ada kawin-mawin, ada pesta seks di surga. Itu penista, mengutuk ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan tidak ada pesta seks, kamu sesat. Nah, itu hal-hal seperti itu semua. Jadi kamu harus bisa bedakan mana mengutuk dengan mana yang mengimani Kristus yang menanggung kutuk. Hal kecil seperti itu kamu tidak bisa membedakan. Nah, di dalam hal ini kita lihat dari pengajarannya. Karena semua tidak bisa menjawab apa dasarnya Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia, kan karena gak bisa dijawab. Allah tidak menyediakan pengetahuan itu terhadap umat Islam. Umat Islam itu hanya modal imani saja. Kita beriman saja. Ya, mungkin Wafi bisa menjawab di bagian berikut. Wafi silakan jawab. Apa penyebab manusia itu mati? Supaya kita bisa tahu tentang kutuk ini. Karena Kristus, Tuhan hadir di dalam dunia ini karena tentang kutuk tersebut. Ya, dia menanggung, dia mati di atas kayu salib itu tentang kutuk tersebut. Karena manusia itu berada di dalam kuasa maut. Ya, jadi harus tahu dulu dasarnya. Kalau kalian tidak tahu, modal beriman saja, percuma kita diskusi. Artinya kita lagi mengajari anak TK ini. Jadi yang anak TK siapa? Nah, jadi kekristenan itu membangun imannya itu dari dasar. Rasul mau bicara atau? Oke, saya tambahin dulu sedikit. Oh, silakan. Jadi di dalam Galatia 5 ayat 1 itu berbicara tentang hukum perhambaan. Kalau kita merujuk kepada Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan Islam masih melakukan hukum korban dan hukum sunat sebagai perwujudan keselamatan mereka. Artinya mereka masih di bawah kuk perhambaan. Artinya hubungan mereka dengan Tuhan sudah jelas seperti yang mereka yakini sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi apa yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah, orang-orang Kristen, tidak digunakan oleh Injil yang lain, Injil keselamatan yang sesat yang masuk ke neraka dulu. Itu dipakai oleh siapa itu? Itu harus dipaham. Saudara-saudara orang Kristen ini disebut anak-anak Allah, bukan hamba-hamba Allah, saudara-saudara. Dari itu yang harus dipahami saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara. Ya, silakan Pak Juma. 47 berhenti. Oke. Jadi saya katakan anak TK kenapa? Konsepnya ada di dalam kitab yang mereka ambil dari agama lain, tapi mereka nggak paham. Kejadian 1 nomor 26. Adam dicipta untuk di bumi, bukan di Eden. Berarti kalau berbicara mengenai bumi, ada keterbatasan waktu. Tuh. Nah, sekarang kalau Anda mengikuti konsep Anda, Adam itu di Eden, bukan di surga, tapi di bumi. Nah, coba Anda bayangkan, kalau masih bisa Anda gunakan akal. Bagaimana sekiranya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan? Berarti ada satu peta
di bumi ini, di mana Adam dan keturunannya akan beranak cucu di situ. Kira-kira di mana wilayah itu? Misalnya di Indonesia. Eden itu petanya Indonesia, maka seluruh keturunan Adam hanya berputar-putar di Indonesia. Emang muat? Emang muat Indonesia ini dengan manusia mulai dari Adam sampai hari ini dan seterusnya? Gak mungkin. Lalu kalau Indonesia kehabisan minyak bumi, apakah dia bisa keluar ke Arab ngambil minyak? Kan nggak bisa. Begitu juga kalau dia Eden itu ada di Arab, maka keturunan Adam semuanya akan ada di Arab. Ketika mereka ingin ke Indonesia ngambil lato-lato, berarti dia harus keluar dari Gan Eden. Menyalahi konsep. Logika itu harus dipakai kalau kita beriman dengan benar. Kembali kepada tema. Jadi Anda mengatakan Yesus yang Tuhan Anda itu terkutuk. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 23, nomor 25 dan seterusnya. Yesus mengatakan, celakalah, terkutuklah orang ahli Torah, orang Farisi, lalu kemudian ahli-ahli Torah. Celaka, 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 celaka. Pendiri agama Anda nggak mau kalah. Dia balas dengan pantunnya. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dengan kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk, karena ada tertulis. Dilengkapi tulisannya. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, alias Paulus. Bukankah alam sendiri mengatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang gondrong? Kehinaan katanya. Jadi Paulus itu nggak kalah ide mengutuk Tuhan, menghadiahkan ke Romawi dan Yunani, dan kalian sekarang berkongko-kongko mengaminkan itu. Naif saya katakan. Makanya saya katakan yang mati di atas tiang salib untuk kalian itu Tuhan atau anak manusia. Kalau anak manusia berarti penebus kalian adalah anak manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak ada jalannya Tuhan mati terkutuk, nggak ada jalannya Tuhan menjadi makhluk, nggak ada jalannya kemudian Tuhan itu dilahirkan oleh manusia. Kalian mau kemana sekarang? Mending kalian daripada Anda belajar tentang Kristen tapi tidak membuahkan hasil yang baik, mending beli lato-lato di pasar. Itu aja kerja kalian setiap hari, supaya kalian itu bisa berpikir bahwa yang terkutuk itu hanya ajaran terkutuk. Demikian. Ya, nih Yesaya 53 ya, orang-orang dunia yang mengatakan bahwa Yesus yang menanggung kutuk itu dibilang terkutuk. Alkitab sudah memberitahu Pak Juma adalah orang-orang yang tidak tahu, ya kan? Baca tuh Yesaya 53. Saya nambahin dong. Malikil silakan. Ya, udah jatuh, capek itu ya. Habis ini Dinda, habis ini saya izin ibadah sejenak. Habis ini Dinda Naja masuk bentar. Nanti kita gantian. Udah pakai istilah ibadah mereka, Maliki udah pakai istilah ibadah. Apa-apa. Loh, coba sebutkan kata ibadah di kitab Yunani, ada nggak? Udah diam Pak Maliki masuk. Hey. Makanya jangan jadi makhluk terkutuk. Udah. Cuma itu Emang buta aksara. Tidak tahu apa itu nasir. Jadi seorang nasir itu memang panjang rambutnya, Suma. Nasir Elohim itu contoh Yohanes Pembaptis, Simpson, ya kan? Itu nasir. Jadi memang saya paham karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan pengetahuan untuk tentang nasir seperti apa. Saya paham. Kita nggak perlu masuk ke situ. Tetapi tentang Taman Eden, memang betul Adam diciptakan Taman Eden di bumi, dan Adam diberikan kuasa untuk menguasai bumi, ya. Jadi yang harus kita pahami di sini, Suma, dasarnya dulu. Ini kan kita bahas tentang kutuk. Adanya kutuk itu dari mana? Atas kuasa siapa itu kutuk? Kalau di dalam iman kekristenan, adanya kutuk itu karena manusia melanggar ketetapan Tuhan. Ya, beda dengan Islam. Adam menjadi terkutuk karena skenario Allah Subhanahu wa taala. Iblis menjadi terkutuk karena disesatkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi manusia dan iblis itu menjadi terkutuk. Beda di dalam iman kita, iman kami. Iman kami karena manusia yang menghendaki hal itu sehingga menjadi kutuk bagi dia. Jadi harus bedakan, kita harus pahami dasarnya dulu, Zuma, supaya kita bisa masuk ke dalam dan bisa tahu seperti apa solusinya. Jadi kalau di dalam iman kami, solusi kutuk dari tersebut adalah Tuhan sendiri menjadi solusi. Kenapa demikian? Karena kuasa Tuhan, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tidak mungkin ada manusia yang bisa luput dari perkataan Tuhan, kuasa perkataan Tuhan.
Makanya Tuhan itu harus datang. Dia sendiri yang harus mendamaikan, karena tidak mungkin manusia bisa mendamaikan dirinya, ya, karena kuasa. Karena perkataan Tuhan itu berkuasa, punya kuasa. Bukan seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kuasanya, beda, Bro. Jadi kalau di dalam Muslim kan kutuk itu diskenariokan oleh Allah. Sebelum Adam diciptakan 40 tahun sebelum diciptakan, di dalam hadis Sahih Bukhari 3157. Adam itu sebelum diciptakan 40 tahun sebelum diciptakan sudah ditetapkan oleh Allah berdosa. Jadi siapa yang menjadi pengutuk di sini? Jadi bedakan, kita mendiskusikan siapa penyebab kutuk ini ada. Di dalam iman kami karena free will manusia memilih jalannya. Ya, malaikat itu memilih jalannya menjadi kutuk. Jadi atas kehendak mereka. Bedakan dari Anda. Kalau Anda memang Tuhan Anda yang menjadi pengutuk, oke lah, sama seperti di dalam pemahaman Ibraninya. Kalau Allah kan itu dalam Ibraninya, Arab kan katanya serumpun. Allah itu adalah pengutuk. Allah, kata Allah itu pengutuk di dalam Mazmur 10 ayat 7. Lalu Allah Akbar. Akbar itu dalam Ibrani, kalau serumpun itu tikus. Jadi bagaimana mungkin sesuatu serumpun itu bisa berbeda pemahamannya? Jadi kita harus tahu. Kita belajar dari dasarnya semua. Jangan modal begini terkutuk. Sedangkan kamu tidak tahu dasarnya. Rasul mau bicara. Ya, capek saya, dia tidak tahu makna daripada terkutuk, dan orang yang mengutuki dia tidak tahu. Bolak-balik dari tadi dia di situ terus, dia tidak tahu bahwa Allah dialah yang sesuka mengutuki ciptaannya sendiri. Ini parah ini. Bolak-balik di situ. Capek juga untuk menjelaskan dia. Jadi kita harus menjelaskan pakai bahasa apa ini? Ya, silakan Pak Juma di 54. Pak Naja ya. Pak Juma udah muter-muter ya Pak. Adli udah dibilang, sekarang saya kasih kesimpulan ya. Pak Juma kan lagi ibadah. Dia muter-muter, sudah dikasih tahu ya, Rasul Paulus bukan mengutuk, tapi dia bilang Kristus itu menanggung kutuk ya, sama seperti di dalam Yesaya, dia itu menanggung. Kayu salib itu semua dosa-dosa manusia yang terkutuk itu dia sedang tanggung. Dan hukuman salib itu adalah hukuman bagi orang-orang yang memang dibilang orang-orang terkutuk ya. Jadi Yesus di kayu salib itu bukannya dikutuk, bukanlah dia terkutuk, tetapi dia menanggung kutuk. Setelah dia selesai itu, bebaslah dia, bangkitlah dia kembali. Nah, setelah itu barang siapa yang tidak meletakkan dosa-dosa mereka pada diri Yesus di kayu salib itu akan dihakimi. Begitu saja intinya. Gimana sih muter-muter terus? Ya, mungkin itu aja jawabannya Pak Juma. Jangan di situ aja, bosen. Iya. Sedikit Bro Naja sedikit. Jadi pahami dengan kata kerjanya mengutuk, ya, mengutuk Tuhan. Contoh ya, memaki Tuhan, mencela Tuhan, mengajarkan sesuatu yang salah dari Tuhan, ajarkan yang Tuhan kehendaki, itu mengutuk Tuhan. Oke. Iya, mereka tidak tahu kata mengutuki dan makna daripada kata terkutuk. Bolak-balik di situ. Capek Naja. Malu dong disaksikan ateis. Dia bilang orang Kristen nggak kayak dia gitu. Tapi dia itu jelas memaksain ajaran orang, udah dikasih tahu maksa gitu. Iya. Ya silakan Pak. Ya Pak Naja Nggak pintar-pintar juga ini netizennya si Suma. Ya, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek. Di dalam Ulangan 21, nomor 22 sampai 23, di sana dikatakan begini teman-teman. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, nah berarti ada orang digantung di sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ingat ya, yang mengutuk Allah berarti Allah yang mengutuk. Yang dikutuk, yang terkutuk adalah orang yang ada di tiang salib lah, tiang jemuran, terserah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Di sini secara jelas yang mengutuk adalah Allah, yang terkutuk atau yang dikutuk adalah orang yang ada di tiang. Di sini umum ya tiangnya ya.
tiang jemuran, tiang gawang, tiang listrik, terserah. Pokoknya kalau digantung di tiang itu dikutuk oleh Allah. Yang terkutuk siapa? Yang ada di tiang. Lalu kita paskan dengan Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Memang beliau yang menebus tentang kutuk hukum yang ada di diri kita. Kan begitu. Tentang hukum apa? Hukum Taurat. Dengan jalan menjadi orang yang dikutuk. Nah, di sini Yesus menjadi orang yang dikutuk. Yang mengutuk siapa? Ya Allah lah. Karena kita, gitu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti yang terkutuk. 15 sekarang 55 sudah. Tunggu dulu. Sudah, Oke. Ya silakan mutar lagi, putar lagi. Jadi kakak Ya, silakan. paham apabila seorang melakukan salah, ya kan? Nah, Kristus dihukum karena apa? Kristus dihukum karena mengakui dirinya adalah Elohim, Anihu. Nah, kita bahas ke Anihu. Anihu egoimi itu adalah kata-kata sakral, ya. Jadi orang-orang Farisi, Saduki menganggap Kristus itu bersalah dengan mengatakan dia Anihu. Anihu itu sakral, saking sakralnya di dalam Tanakh siapapun yang menyatakan Anihu langsung dieksekusi. Itu. Jadi harus paham dulu dasarnya. Mengapa Kristus harus berkata demikian? Karena memang dia dinubuatkan sebagai juru selamat, sebagai penebus. Lalu dengan mengatakan terkutuk atas dasar apa? Ya, dasar apa? Dasar kesalahannya apa sehingga dia menjadi terkutuk? Jadi harus tahu jelas. Ini ayatnya saya tambahin ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ya, dia menjadi korban penebus salah, Pak. Ya, lanjut Pak. Saya tambahin aja. Oke. Jadi di dalam Alkitab Tuhan semesta alam dia sudah menubuatkan ketika dia hadir di dalam dunia, tubuhnya, baitnya hadir di dalam Yesaya 8:14, itu akan menjadi batu sandungan buat orang-orang Israel. Ya jelas terjadi. Ya. Jadi kekristenan tidak akan heran dengan narasi tersebut. Gini bro, kalau mau menuduhkan sesuatu, itu harus ada deliknya, harus ada dasarnya. Apa dasarnya Kristus itu disebut terkutuk? Kalau Anda mengatakan Kristus berdosa, di mana buktinya Kristus berdosa? Ya. Jadi Kristus datang untuk menanggung salah, menanggung kesalahan manusia, menebus manusia dari maut. Supaya olehnya darahnya manusia itu tidak akan binasa. Jadi harus paham dulu. Jadi susah kita kalau tidak tahu apa terkutuk itu disebabkan oleh apa. Kalau dasarnya kita kagak tahu, susah diskusinya berkembang kawan. Kenapa? Karena umat Islam itu tidak mengenal kutuk. Kutuk itu tidak tahu asalnya dari mana. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah menjadi sumber kutuk. Allah yang merancang menjadi skenario Adam menjadi berdosa. Allah yang merancang menjadi skenario iblis menjadi terkutuk. Jadi beda, bro. Kita itu kutuk itu karena free will. Manusia memilih menjadi terkutuk, malaikat memilih menjadi terkutuk. Beda. Kalau di Anda kan Allah yang menjadi skenarionya, bukan karena free will. Jadi di dalam iman kami, karena kesalahan manusia dan manusia itu tidak bisa luput dari kuasa perkataan itu, jadi Tuhan yang datang menyelamatkan. Karena mustahil manusia bisa luput dari kuasa perkataan Tuhan itu, yaitu jangan kau makan buah di tengah pohon di tengah taman itu. Ketika engkau makan, pasti engkau mati. Itu. Jadi kalau ada Tuhan yang bisa luput dari maut tersebut, Tuhannya dipertanyakan, bro. Jadi harus paham dulu dasarnya. Dan mungkin nggak manusia luput dari kuasa perkataan. Nah kalau Tuhan sudah mengatakan, oh sudah. Ya, 5 menit. 2 ya, di 2 nanti. Iya. Ya, Pak Juma udah balik. 5 menit. Pak. Oke. Bosan Pak, jangan Jadi lagi-lagi saya katakan anak TK memang begini cara dialognya. Ya selalu mutar-mutar fakta. Al-Qur'an menerangkan fatalaka Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Adam alaihi salam itu diberkati. Adam diampuni dosa-dosanya. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa Allah mengutuk Adam? Cuma di
agama kalian. Kenapa? Karena endingnya nanti dewa datang memberikan darah dan dagingnya untuk kalian makan dan kalian minum. Itulah kalian. Yakobus 3 nomor 9. Anda nggak bisa lolos. Mau lari kemanapun kalian memelintir, kalian itu adalah ajaran yang suka mengutuk. Tuhan pun dikutuk. Semua manusia pun kalian kutuk. Yakobus 3 nomor 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Bapa. Kerjaan kalian itu cuma mengutuk. Untuk apa? Untuk melegalkan kalian melenggang dengan label, kami ini anak-anak Tuhan. Anak Tuhan dari mana? Sunat aja kagak. Jadi Anda harus memahami tuh, bahwasanya yang mengajarkan kalian mengutuk sembahan kalian ya Paulus. Kenapa? Karena kalian ingin dibebaskan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Ya, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan apa yang ada di dalamnya. Untuk siapa? Untuk kalian melenggang. Makanya aturan prosesi ibadah kalian itu dibuat tangan kalian sendiri, bukan Tuhan yang ngajarin itu. Ibadah minggu, konser, pakai gitar, pakai drum, emang ada aturan mainnya. Kebenaran apa itu yang kalian lakukan? Sementara Yesus sendiri mengatakan, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kok pakai konser kayak gitu? Itu kebenaran dari mana? Kalian meninggalkan yang tertulis menuju hal yang tidak tertulis. Kalian tulis sendiri. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan, celakalah mereka yang menulis sebuah buku dan mengatakan buku itu dari Tuhan. Inilah yang kalian pegang. Inilah yang kalian pegang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sekarang coba saya tanya kepada kalian nih, umat Kristen yang ada di sini, terutama yang mengaku hebat Islam. Coba tunjukkan di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa yang menerangkan bahwa hukum Taurat itu kutukan. Coba Anda tunjukkan. Justru hukum Taurat itulah sumber keselamatan. Ketika Bani Israel ingin selamat, maka mereka kudu harus tunduk kepada hukum Taurat. Ketika umatnya, pengikutnya Yesus ingin selamat, maka kudu wajib tunduk kepada hukum Taurat. Itu pernyataan Yesus. Game over, selesai. Singkat kali, ya. Jadi pahami, Yakobus 3 nomor 9, kalian umat Kristen adalah orang-orang yang suka sekali mengutuk manusia. Silakan. Pak Juma, saya peringatkan Pak Juma, jangan muter-muter Pak Juma, bosen udah dibilangin masih maksain, bosen Pak Juma. Nanti balik lagi ke detik-detik yang awal-awal tadi. Ini udah dibahas, masih lagi dia balik lagi. Ya lanjut, silakan Pak Malikil. Iya, jadi Suma dan Wafi harus bisa menjelaskan sebab kutuk itu ada di dunia itu apa. Sebab kematian di kami itu tidak ada kutuk di dunia, Hardi. Kok kalian nuntut kami harus menjelaskan? Tuhan tidak pernah mengutus siapapun di dunia. Lucu kalian ini. Ya, tolong jangan kayak anak TK, harus berdata gitu loh. Di mana di Al-Quran mengatakan bahwa Adam dikutuk? Tunjukkan itu dulu. Yang ada itu di kitab kalian. Yesus di kayu salib itu ya baca aja itu ayat dibahas baru dia mati kutu Pak. Baca satu itu. Ya, silakan. Siapa yang dikutuk di situ? Silakan. Mana sini tak bacain sini. Galatia berapa tadi tuh? Galatia 3. Bagaimana mau paham agama kalian, kitabnya kalian aja nggak tahu? Susah memang. Galatia 3 ayat. Sebentar, saya ini 13 ayat ke-13. Saya lebih hafal loh. Tahu. Sebentar ya, ini saya bantu jawab sebentar dulu ya. Habis kalau enggak muter-muter aja dia begitu terus. Kaitannya itu ya, nih, saya baca. Kaitannya dengan Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Ya, benar. Ulangan 21 itu ya. Nih, tak pasti. Galatia 3, sebentar saya buka ya. Kita waktunya dimatiin dulu ya. Nah, dibahas saja ayatnya. Biar malu nih Pak Juma nih. Ribut banget sama agama orang. Gue bingung nih Pak Juma nih. Jelaskan Bu Tia, siapa yang jadi objek, siapa yang jadi subjek di sana. Ketika sudah tercekik, dibilangnya gitu Bu Uti. Kok pikir saya nabi tercekik. Ya sebentar. Assalamualaikum Bang Juma. Terkutuk. Kok sudah parah sekali kau ini. Putih saya Maliki dulu atau siapa? Ntar kita buka aja ayatnya supaya enak itu kita bahas pelan-pelan. Abis ini udah diem ya. Jelaskan Bu Uti ya, siapa objeknya dan siapa subjeknya di sana.
Nah, Galatia berapa tadi 3 ya? Nih, nah. Putih. Mana sih tadi? Kristus telah mengutuk menebus kita. Ya, hukum Taurat ya. Jikalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Nah, itu ya. Ini mana dia ya? Mana dia ayat berapa tadi? Kristus telah mana dia, Pak? Galatia 3 nomor 13. Iya, sebentar mata saya. Kaitannya dengan Ulangan 21, 22 nomor 23. Ya, mataku ini banget. Ini Galatia ayat. Ya, Kristus, nah di atas ya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat sudah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman, ya kan? Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, dengar ini, ayatnya jangan dilupakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, ya. Jadi yang di kayu salib itu dia menebus kami. Ingat, jangan dilupakan. Ya, dia menebus kami dengan jalan menjadi kutuk karena kita, ya, karena kami inilah ya dia menanggung dosa kami di kayu salib, dia menebusnya. Ya, sebab ada tertulis. Nah, yang tertulis itu tadi di Ulangan. Karena apa? Di Ulangan itu semua orang yang mati di salib itu adalah lambang penghinaan, lambang kutukan. Semua orang yang dihukum gantung pada saat itu budayanya adalah selain dia menjalani hukuman, dia juga dilecehkan harkat diri manusiawinya. Dia dianggap orang yang rendah, orang yang terkutuk. Nah, Yesus mengambil ini semua karena yang seharusnya mati terkutuk itu kamu, Juma, yang harusnya di kayu salib menerima kutukan. Kenapa saya enak kali? Enak aja. Gila aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak. Ini saya menjawab gantian ya. Ya. Buti, di sana kan jelas Yesus yang terkutuk, Buti. Diam. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Sekarang pertanyaan saya, Pak Juma, mana yang dikatakan Paulus mengutuk Yesus terkutuk? Mana? Ini kan tepu-tepumu terus, dibiarin kamu nepu terus. Mana kalau dia mengutuk, kenapa dia ngomong kayak gini, Pak Juma? Yesus Kristus telah menebus, telah membuat Yakobus 3 nomor 9, Bu. Paulus mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Saya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Mana yang bilang dia terkutuk? Anda penipu banget sih. Yakobus 3 nomor 9 nih, Bu. Bu, 2 menit dulu, Bu Ulti, Bu Ulti. Bu Ulti, 2 menit. Enggak ada ayat yang bilang begitu. Masih memaksakan. 2 menit dulu, Bu Ulti. Bu Ulti, 2 menit. Jadi begini. Mereka ini dari tadi tidak paham. Kalau manusia itu terkutuk, artinya manusia mati karena free will. Karena memilih melakukan pelanggaran terhadap Tuhan di dalam kejadian, di dalam Taman Eden. Sudah dijelaskan jangan makan, nanti kamu mati. Kemudian manusia mati, itu yang dimaksud dengan yang terkutuk. Kemudian yang perlu Anda pahami bahwa Adam itu diberi tobat itu hanya sekedar cerita, bro. Tidak ada anak cucu Adam ya yang kembali ke surga. Yang berikut, Adam itu diciptakan dalam keadaan mati, dalam keadaan terkutuk. Dari awalnya manusia diciptakan di dalam keimanan kalian dalam posisi atau dalam kehidupan yang terkutuk. Karena segala sesuatu yang hidup itu akan mati. Artinya segala yang diciptakan Allah itu hidup dengan terkutuk. Kemudian kamu harus paham Yakobus 3 ayat 9. Jangan kau hanya baca ayat 9, kau baca 10. Dan mulut satu dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita manusia tidak boleh mengutuki sesama kita, apalagi mengutuki Tuhan. Jadi harus kalian pahami kata mengutuki dan terkutuk. Ini susah sekali ini. Kalian nggak paham substansi dari kata waktunya gimana terkutuk. ya? Kok bisa kalau Kristen waktunya sampai 4 tahun? Stay nggak? Pak Juma baru datang lagi ya. Sekarang mulai lagi. Pak Maliki di 12. Loh. Ada. Iya, ini
intermezzo dari saya tadi kan nunggu Pak Juma. Aduh, parah ini Dinda Wafi parah. Pak Maliki lanjut. Oke. Iya. Gini ya. Jadi kalau selama diskusi tidak tahu apa itu definisi kutuk, itu sulit. Kutuk itu dosa, kesalahan, ya. Itu dosa. Kutuk itu dosa, ya. Kutuk itu maut, itu kutuk. Jadi kalau tidak tahu definisinya, sulit untuk beranjak dari diskusi ini. Sulit naik level. Jadi yang saya ingin tanya, di Islam itu kutuk itu adanya karena apa? Disebabkan oleh apa? Kalau di iman kekristenan kan jelas. Kutuk itu ada karena free will yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Adam melanggarnya. Jadi atas keinginan manusia dan malaikat kutuk itu ada. Bukan atas skenario Tuhan. Kalau di Islam kan beda. Kutuk itu ada, dosa itu ada karena Allah yang menjadi skenarionya. Allah yang membuat Adam menjadi berdosa, Allah yang menyesatkan iblis. Jadi beda bro, kita harus paham dulu. Nah dari dalam kekristenan, karena manusia itu melanggar apa yang Tuhan nyatakan. Tadi saya berapa kali saya ulang ini ya, Adam, jangan kau makan buah pohon di tengah taman itu. Ketika engkau makan, engkau pasti mati. Nah ada kuasa di dalam perkataan itu, engkau pasti mati. Jadi ketika Adam memakannya, Adam itu harus tunduk di dalam kuasa perkataan tersebut. Adam itu ada di dalam kuasa perkataan tersebut. Nah pertanyaannya, apakah mungkin Adam atau manusia bisa luput dari kuasa perkataan tersebut? Luput dari kuasa perkataan Tuhan? Nggak mungkin. Lalu bagaimana solusinya manusia bisa luput? Ya Tuhan sendiri yang harus mendamaikannya. Karena tidak ada yang lebih kuasa dari Tuhan. Tuhan yang harus mendamaikannya. Nah solusinya dengan apa dia mendamaikan? Dengan darah. Nah kita harus tahu alurnya, dasarnya dulu, biar diskusinya nyambung. Dari dalam Islam kutuk itu ada karena apa? Jadi apakah seperti yang saya jelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari 3157, Allah sudah menetapkan sebelum Adam 40 tahun diciptakan, Allah menetapkan ada berdosa. Lalu di dalam Al-Hijr ayat 39, Allah menyesatkan iblis. Apakah Allah yang menjadi sumber kutuk? Lalu di dalam ensiklopedia, iblis dan Adam itu diusir turun dari surga bersama keturunannya. Apa seperti itu? Nah, sudah. Ya, 12, 15. Bute, kalau mereka tidak mengerti lagi apa yang dimaksud dengan terkutuk, aduh parah ini. Ya, 12, 15. Ya, Pak Juma, Anda tidak mengerti, Pak Juma. Ya, oke. Anda yang nggak mengerti atau saya yang nggak ngerti? Poinnya di sini, itu sabar Buti, sabar. Jangan terlalu Kristiani kalau debat dengan saya. Tolong adil sedikit. Jadi gini, di kitab kalian itu kan sudah sangat jelas tuh. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Siapa tuh yang serupa dengan Tuhan menurut kalian? Ya Yesus. Itu kan selalu kalian menggaung-gaungkan itu. Ya, Adam kedua katanya. Siapa Adam kedua? Yesus. Ternyata dia memang harus dikutuki dengan lidahnya orang Kristen. Kalian sekarang kan berleha-leha tuh. Coba Anda pikirkan. Yesus mengatakan, kalian bisa hidup ketika kalian mentaati segala perintah Tuhan. Bandingkan dengan iman kalian sekarang. Kalian bisa hidup dengan tenang, bisa selamat sampai ke surga, mati pakai jas langsung meluncur kayak roket ke surga. Itu karena kalian mengimani Yesus mati dengan cara terkutuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Tuhan. Itu poin. Nah, Herdi sekarang ingin lari dari situ dengan memfitnah Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian seakan-akan sesuai dengan narasinya. Dia lupa Yesaya 63:17, 2 Tesalonika 2 nomor 11, Imamat 21 nomor 7 dan banyak data di dalam kitab kalian yang mengatakan Tuhan mendatangkan kesesatan. Bahkan Simon, iblis telah diberi izin. Siapa yang beri izin? Tuhan kalian. Untuk apa? Untuk menyesatkan, untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Itu pekerjaan Tuhan memang kayak begitu. Bahkan antara jahat dan baik itu di dalam kitab kalian itu diterangkan. Itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan kalian. Makanya kalian harus belajar. Nah sekarang yang jadi permasalahan, Tuhan yang kalian sembah itu kan bisa mati nebus tanpa harus terkutuk. Tapi faktanya dibaluri dengan hinaan dan hujatan, dia harus mati dengan cara terkutuk. Nah,
Sekarang kalau dikatakan harus mati terkutuk, dalil di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan tidak boleh dikutuk. Yang mengutuk Tuhan itu adalah perempuan gila. Kan lucu kalau Herdi yang bukan perempuan digelari perempuan gila. Pantas aja mengkaji Islam hanya Google. Paham Islam katanya, tapi internet. Paham Islam katanya, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Gimana ceritanya mau paham Islam? Lebih cocoknya Anda adalah perempuan gila. Itu dalil dalam kitab Anda. Telan. Ayub 2, nomor 9, nomor 10. Orang yang mengutuki Tuhan adalah perempuan gila. Nah, coba lihat perempuan ini. Sudah mulai gila dia. Tadi dia ngomong lebih 10 menit. Giliran kita nggak boleh lebih dari 3 menit. Itu karena apa? Karena mereka adalah perempuan. Maaf ditutup, sudah selesai waktunya ya. Sekarang Malikil ya, dia memaksa ya perempuan gila yang katanya Ayub itu kan nggak nyambung ya. Iya. Nggak Jadi nyambung. istrinya di situ, Ya, nggak nyambung ya. Lanjut. istri Ayub meminta Ayub mengutuki Tuhan kan. Nah artinya Suma mau meminta mengutuki Tuhan, artinya mau Ayub diminta oleh istrinya untuk mencela Tuhan, mengutuk Tuhan. Jadi bedakan itu. Jadi hal-hal seperti apa sih yang mencela Tuhan, mengutuk Tuhan? Saya kasih contoh tadi, ya. Orang yang mengajarkan Yesus tidak disalib itu mengutuki Tuhan, itu iblis. Nah, contoh yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Isa tidak disalib, Isa yang disamakan Kristus itu tidak disalib, itu mengutuki Tuhan. Seperti itu. Jadi harus paham mana mengutuki, mana yang menanggung kutuk. Kok tidak bisa bedakan? Lemah sekali cara berpikirnya. Contoh mengutuki Tuhan, mengajarkan ada kawin mawin di surga, itu mengutuki Tuhan. Karena Tuhan tidak mengizinkan hal itu. Jadi hal-hal seperti itu yang sifatnya baru bisa dikatakan mengutuki Tuhan. Jadi kalau kita percaya Yesus menanggung kutuk kita, itu bukan mengutuki Tuhan. Gimana sih? Kalimat dasarnya aja kagak paham. Jadi tentang Adam berdosa dibawa ke Yesaya. Yesaya itu siapa? Allah tidak kenal siapa Yesaya. Ya. Jadi ini tentang Adam. Adam kan manusia pertama. Adam ditetapkan oleh Allah berdosa. Allah membuat skenario Adam itu berdosa 40 tahun sebelum diciptakan. Lalu Adam ketika berdosa, Adam yang disalahkan. Itu nggak lucu Suma. Harusnya yang dihukum itu yang membuat skenario itu, yaitu Allah. Bukan Adamnya. Siapa yang membuat skenario? Kan Allah. Allah membuat skenario 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Di dalam hadis Sahih Bukhari 3157. Ya, bahwa Adam itu berdosa. Nah, ketika Adam berdosa, Adam yang disalahkan, kan aneh. Ini logika orang gila. Ya, saya menyuruh Suma untuk membunuh. Lalu ketika Suma membunuh, ya, Sumanya yang disalahkan. Ya kan? Nah, kalau ada orang yang bisa luput dari kuasa perkataan Allah, itu kan lucu. Ya kan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan Adam itu berdosa. Adam berdosa, Allahnya harus dihukum, Allahnya harus disalahkan. Iblis menjadi sesat karena Allah yang menyesatkan. Lalu jangan salahkan iblis, Allahnya yang disalahkan. Jadi pakai logika dong cara berpikir, bukan asal bunyi saja. Pahami dulu dasarnya. Dosa, kutuk, maut hadir di dalam dunia ini karena apa? Itu dulu, jelaskan dulu dari Islam apa itu penyebabnya. Ya. Di 1221 Mr. Juma. Oke, lanjut Pak Juma. Ya, jadi di Islam itu tidak mengenal kutuk mengutuk anak keturunan Adam. Fatalaka Adamu min Rabbi kalimatin fataba alai. Innahu huwat tawwabur rahim. Udah jelas sekali siapa yang dikutuki. Enggak ada yang dikutuki. Enggak ada yang dikutuki. Jadi di Islam itu tidak mengenal ajaran yang seperti Anda katakan itu. Tadi Anda mengatakan Ayub diminta untuk mencela Tuhan, untuk mengutuk Tuhan. Sementara yang Anda lakukan ini apa? Anda lakukan apa ini? Tuhan Anda ditampar, Tuhan Anda diludahin, Tuhan Anda diseret, Tuhan Anda dibunuh. Apakah itu masih kurang? Itu kutukan demi kutukan yang kalian berikan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kalian melenggang.
Ibarat kata, Tadi itu dulu mutar terus. Ya udah cepet ah. ya memang Anda harus keluar dari sana karena agama Anda yang mengajarkan. Anda nggak bisa lolos dari situ. Anda harus sadar mulai sekarang. Gitu loh. Ada Tuhan punya anak. Lalu penjahat-penjahat seperti orang-orang yang meninggalkan aturannya, ketetapannya, itu dikatakan begini, dipanggil, anakku, aku ingin membunuh kamu supaya orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukumku itu bebas. Logikanya di mana coba? Anda membunuh anak Anda demi untuk melegalkan perbuatan-perbuatan orang-orang demi untuk melanggar semua perintahmu. Galatia 5 nomor 1, Galatia 5 nomor 2, Roma 7 nomor 3. Jelas sekali tuh. Yesus menjadi tameng untuk dibunuh demi untuk membebaskan orang-orang Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Masih belum sadar juga. Makanya Kristen dan Yahudi nggak bisa satu tempat ibadah. Makanya orang Kristen dan orang Yahudi nggak bisa satu Tuhan. Orang Kristen dan Yahudi nggak bisa satu syariat. Kenapa? Agama Kristen adalah agama yang mengutuk Tuhannya demi untuk menghapuskan aturan Tuhan itu sendiri dan melenggang dengan sesukanya, mati pakai jas, meluncur kayak roket langsung ke surga. Itu mimpi. Asumsi meledak itu namanya. Nggak ada datanya seperti itu. Justru pelarangan orang-orang yang kemudian menghujat Tuhan, menista Tuhan dikatakan seperti perempuan gila. Nah sekarang Anda berleha-leha di atas terkutuknya anak Maria. Anak sematawayang manusia ini yang disayangi oleh ibunya, kalian jadikan sebagai tumbal untuk menebus dosa-dosa kalian. Enak di kalian. Mau enggak kalian tuh? Mau enggak kalian itu anaknya ditumbalkan demi untuk membebaskan tetangga kalian itu dari berbuat dosa? Mau enggak? Kan enggak mau. Apalagi Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dibunuh secara terkutuk oleh kalian. Oke, sudah. Ya, bentar. Jadi boleh nggak saya minta waktu? Pak Maliki minta Iya. 2 menit bisa? Ya sebentar. 2 menit aja. Pak Juma, ini moderator bilang ya, bosan Pak Juma, ya Bapak masih memakai ini waktunya nggak dipotong ya, ini jeda ya. Saya bosan, moderatornya bosan karena kelihatan Pak Juma muter-muter dan nggak nyambung gitu loh Pak ya. Kan intinya, saya sudah kasih tahu ya, intinya tidak ada yang mengutuk Tuhan Yesus itu di kayu salib, nggak ada. Tetapi kan sudah jelas dikatakan dia itu yang sedang menanggung kutuk. Jadi nggak nyambung ketika Bapak mengatakan istrinya Ayub itu mengutuk dan dia orang gila, itu nggak ada hubungannya Pak. Karena orang Kristen nggak ada yang mengutuk Tuhan. Yesus mati di kayu salib itu karena sedang menanggung kutuk dosamu, dosa semua manusia. Udah itunya, itu aja intinya, udah selesai ya. Jadi jangan kemana-mana, udah ganti topik deh, bosan. Ya, bosan. Ya, silakan Pak Maliki. Sedikit. Yesus itu mati dengan cara apa? Dengan cara mulia atau dengan cara terkutuk Yesus mati? Bentar dulu. Silakan. Bentar. Oke, jadi gini Suma. Meledak. Suma mengatakan Islam tidak mengenal kutuk. Ya sudah saya jelaskan, kutuk itu dosa. Kutuk itu kehinaan, maut, itu kutuk. Lah, Iya. jadi umat Islam ini memang manusia yang awam yang tidak mengerti, memang saya paham. Tetapi coba menyesuaikanlah. Saya paham Allah tidak menyediakan pengetahuan itu kepada umat Islam. Saya paham. Tapi menyesuaikanlah. Ya. Jadi gini, kalau tidak ada kutuk, Allah mengutuk Israel, orang Israel menjadi monyet. Allah mengutuk jadi babi. Itu Bentar beda dulu. itu, itu beda kasusnya, beda. Wah. Itu karena mereka melanggar, Bung, makanya dikutuk. Ya, Pak Juma, udah diam ya. Tolong jangan, Anda laki-laki jangan jadi perempuan gila lah, kan enggak bagus. Sabar. Udah. Suma. Mungkin Boti bisa. Jadi begini silakan, Suma. Pak Ustadz Ali Furu ya. Nanti setelah ini kita tutup aja ya. Bosen saya, asli bosen. Ya silakan Pak Ali Furu. Enggak, jangan dia muter-muter di situ. Wah, ini kesimpulan Ya, jadi dari begini. moderator. Kesimpulan dari moderator yang ini ya, Pak Juma tadi mengatakan tidak masuk akal ketika ada orang berdosa orang lain, lalu ada orang memberikan anaknya ya untuk menebusnya. Nah, yang nggak masuk akal itu Pak, saya bilang kan di dalam kitab Anda sendiri, ketika ada Tuhan, Dia sendirilah yang menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang berdosa itu, orang kafir, untuk berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Lagi setelah itu Dia mengatakan ya jangan tunggu-tunggu untuk memberi azab, tunggulah segera gitu. Nah ini yang nggak masuk akal.
tetapi di dalam kekristenan bukan ya Elohim itu bukan mengorbankan orang lain untuk menolong orang itu, untuk menyelamatkan orang, bukan mengorbankan satu oknum yang lain. Karena di dalam Yesaya 63 yang menebus, yang menjadi juru selamat itu adalah dirinya sendiri, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Jadi Anda tuh nggak nyambung semua, Pak, nggak nyambung. Silakan Pak siapa Pak Mozart Alifuru, silakan. Udah yang sini 2 menit aja. Bosan, nggak bagus. Setelah ini saya Buti ya 2 menit ya. Iya. Ya. Bosan, Ya, Pak, izinnya teman-teman semua. Ya, jadi begini Pak Suma, saya bilang ayat nih Pak Suma, tolong catat ya biar bisa belajar apa itu kutuk di Kristen. Ulangan 28 ayat 45 bunyinya begini. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Jadi Musa telah mengatakan dalam Taurat jelas bahwa kutuk dosa akan mengikuti kita sampai kita punah. Nah, tadi Pak Suma mengatakan bahwa di Al-Quran Islam tidak ada. Karena memang Musa di Al-Quran itu kan bukan Musa orang Israel itu Pak. Itu Musa yang dari rantah berantah. Nah, itu yang pertama, singkat aja. Yang kedua, tadi Pak Suma tinggal muter-muter di Yesus kena kutuk, Yesus kena kutuk. Tenang, sebelum Pak Suma juga bisa berbicara dan berpikir hal itu, Alkitab sudah menjawab terlebih dahulu. Jawabannya ada di Yesaya 53. Bentar saya buka, mana tuh Yesaya. Nah ini, Yesaya 53, ayatnya yang keempat dan kelima. Bunyinya begini Pak. Bentar, nah ini. Nah ini tentang nubuatan Sang Mesias ini. Ayat keempat, lima, bunyinya begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita atau Pak Suma dan teman-teman muslim mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jelas? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kesimpulan yang ada di sini bahwa dari ulangan tadi, kutuk dosa atau penghukuman terhadap pelanggaran ketetapan Tuhan tetap harus dijalankan karena Tuhan Maha Adil. Jadi apapun yang Pak Suma lakukan, pelanggaran itu tetap harus mendapat hukuman. Nah, semua agama mengatakan Allahnya Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi hanya Tuhan orang Kristen yang tidak melanggar konsistennya sendiri, dia sendiri yang mengambil kutuk itu dari kita agar dia betul-betul bisa mengampuni kita. Tanpa mempertentang dengan ketetapan-ketetapan yang dia katakan sendiri bahwa kutuk itu harus ikuti engkau sampai engkau punah. Ya silakan singkat aja Bu, itu dari aku. Ya, itu bukan udah cukup singkat ya, Bang, Pak. itu lama. Pak Juma. Ya, saya lagi dong sama Dinda Wafi. Udah berapa jam kita ini? Enggak, masalahnya Ini 2 penting, menit, Bu. Buti, Ini 2 penting. Ini penting. Ini masalah yang paling krusial ini kan Tuhan itu kutuk Bapak gitu loh. pusing saya. Anda oleng memang, karena ini ajaran yang memang inilah inti ajaran kalian. Saudara Mozart, Anda mengatakan Musa yang ada di kalian itu tidak sama dengan Musa yang ada di kami. Wah, ini lucu, Bung. Karena Musa itu hanya ada dalam Al-Quran. Kalau di kitabnya orang Yahudi yang ada Moses. Nah sekarang Anda ngikuti yang mana? Mose atau Musa? Gitu loh. Ya, ada cermin enggak di situ? Coba cermin dulu, cuci muka. Oke. Jadi gini. Saya jelasin semua. Sabar dulu, Billy, sabar. Wahai perempuan gila, sabar. Saya bukan nabi yang dituduh gila dalam surat 15 ayat 6. Nabi dituduh gila nggak masalah, yang penting bukan Tuhan dituduh terkutuk. Kau pikir saya ini gila? Surat 15 ayat 6. Loh, kok kencang-kencang Mas Billy? Sabar ya. Saatnya kita mencerahkan umat bangsa kita ini. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya kutuk itu adalah dosa, kutuk itu adalah dosa. Coba lihat apa yang dituliskan oleh pendiri agama kalian ketika mengirim surat ke Kaisaran Romawi. Roma 5 nomor 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Kan error. Jadi lampu merah, lampu hijau dipasang di setiap sudut supaya banyak pelanggaran katanya. Kan aneh. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya karunia Tuhan berlimpah-limpah, maka banyaklah berbuat dosa. Kan logikanya begitu. Ini apa?
Karena ingin melegalkan, menghilangkan aturan Tuhan. Supaya ketika aturan Tuhan itu dilanggar, maka karunia Tuhan akan berlimpah-limpah. Makanya orang Kristen tidak mau lagi tunduk dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena ketika mereka melanggar apa yang ada dalam hukum Taurat, pada saat mereka melanggar itulah karunia Tuhan mereka itu datang. Ini dalil. Roma 5 nomor 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, disitulah Tuhannya Kristen memiliki karunia yang berlimpah-limpah. Makanya ketika dikatakan jangan engkau makan babi karena babi itu haram bagimu, dimakan supaya apa? Supaya karunia Tuhan mereka itu melimpah-limpah. Jangan engkau mengutuki Tuhan, dikutuk supaya apa? Supaya Tutup, sudah, jangan bebas bicara. ya, sekarang waktunya Dinda Naja dulu. Silakan. 2 menit. 12.33. Maliki lagi. Libas. Saya belum, Bu. Tadi Saya belum. Ustadz Ali Furu dikasih, saya nggak dikasih. Ustadz Naja dulu dong, adil dong. Oh, iya. Katanya ajaran kasih, jangan kayak perempuan gila ya. Silakan. Iya. Kau pikir kami nabi? Iya, tunggu dulu Mas Billy, santai ya. Kan Ya, tadi jangan Mas Ali Tuhan Furu terkutuk boleh lah. minta 2 menit. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah perbedaan kita teman-teman Kristen. Tuhannya siapa yang mengatakan bahwa dirinya tidak punya kelebihan diberikan Bapaknya? Tuhannya Kristen. Tuhannya siapa yang ada episode mati 3 hari dibangkitkan? Tuhannya Kristen. Tuhannya siapa yang menanggung dosanya semua umat sehingga berani mengatakan dia juga terkutuk? Tuhannya Kristen. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Roh-roh jahat dari siapa? Tuhan Kristen. Gitu loh. Jadi kita ini berbeda memang. Kita berbeda. Jadi roh dusta dari Tuhan Kristen, malapetaka sudah ditetapkan oleh Tuhan Kristen. Kemudian apakah Tuhan Kristen maha tahu? Tidak juga gitu loh. Makanya di Ayub 1 nomor 7, Tuhan itu bingung nyari lokasinya iblis. Dari mana engkau iblis? Kata iblis, aku dari keliling, mengelilingi bumi. Nah Tuhannya siapa yang tidak maha tahu? Tuhannya Kristen, nyari iblis itu tidak ketemu gitu loh. Berarti kan lebih hebat Sherlock daripada Tuhan gitu. Nah, sudah. Ini waktu tambahan saja. Singkat banget, Bang. Sudah, Bro. Lebih hebat Google, lebih baik Google ya. Ya, jadi lanjut. Ngawur ya, Najak. Aku baca ya, nanti aku buka konteksnya satu ayat yang kamu pakai itu, kita buka ya. Aku permalukan kamu ya. Ngawur satu ayat aja kamu itu. 2 menit dulu, Ya, Bu. silakan. Ya, Oke. Pak Billy. Jadi di sini dari tadi kita berbicara tentang terkutuk, mengutuk, dan mengutuki. Jadi begini saudara-saudara yang kukasih, yang perlu Anda ketahui, apa yang dimaksud dengan terkutuk artinya hilangnya kejatian diri yang awal. Contoh seperti ular yang dikatakan dia adalah binatang yang paling cantik, ketika dikutuk dia memakan debu. Yang kedua, tanah yang baik karena dikutuki menjadi yang gersang. Kemudian yang ketiga, manusia yang diciptakan dengan kekekalan. Dengan terkutuk dia harus hilang kekekalan. Itu yang dimaksud dengan yang terkutuk. Dan Yesus yang diciptakan sebagai Adam kedua yang harus dijelaskan sebagai hidup yang kekal, dia harus menjadi terkutuk atau harus menjadi tidak kekal untuk penebusan dosa. Jadi harus paham apa yang dimaksud dengan kata terkutuk ini, yang tidak dipahami oleh saudara-saudara saya Muslim dari tadi yang dijelaskan ini tidak paham-paham. Beda dengan terkutuk dengan manusia yang mengutuki. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian akan dijelaskan oleh Maliki Amalak. Silakan Maliki Amalak tentang penjelasan tentang ketidaktahuan Allah itu. Silakan. Mengutuk, mengazab itu di dalam setiap lembar ayat di kalian itu azab. Ya azab itu ya kutuk, ya memberi azab, ya mengutuk, itu sama itu. Sulit bagus ini. Ya silakan Pak Malik. Iya, sulit kalau diskusi, kalau kita tidak tahu dasarnya aja kagak tahu, sulit untuk maju. Ibaratnya itu jaka sembung ya. Bahwa mau kondangan bawa golok, ya kan? Kagak nyambung. Kondangan nggak boleh bawa golok. Jadi memang harus dipahami dulu kawan-kawan Muslim. Suman aja itu dosa itu asalnya dari mana? Tampilnya dosa dalam dunia itu karena apa? Itu harus tahu. Karena itu yang disebut kutuk.
Kok kalian betah dengan ketidaktahuan itu, hanya mencari-cari sesuatu yang kalian tidak mengerti? Harusnya kan kalian jelaskan, kawan-kawan, di Islam begini loh, kutuk itu ada karena begini, ya, disebabkan karena ini. Begitu eloknya, supaya kita bisa maju. Nah, sekarang sudah sepakat, dosa kutuk itu karena apa? Solusinya bagaimana? Tuhan Anda menawarkan seperti apa solusinya? Tuhan yang kami imani menawarkan solusinya seperti apa? Begitu. Itu kemajuan diskusi namanya. Kalau Anda hanya modal nyerocos, Wafi bahwa ini Tuhan tidak tahu, tanya iblis. Astagfirullah. Itu apaan, Dek? Bukan begitu cara diskusi. Ya, malu-maluin katanya Ustadz kok kayak gitu cara diskusinya. Ini gini kawan, Anda harus bisa jelaskan. Ini sudah 3 menit loh padahal. Aduh. Saja ngomong saya. Parah ini. Pak, satu lagi saya ini ngawasin, jangan itu Pak, jangan takut. Saya ngawasin 1 menit lagi Pak. Iya, Tadi- baru tadi- Ustadz saya bicara. Jadi kawan, you berdua itu jelaskan dulu. Allah itu yang menskenariokan dosa, kutuk, hadir di dalam dunia atau siapa? Kalian jelaskan dulu. Kalau memang Allah itu yang menjadi skenario, ya, penyebab kutuk dosa maut ada di dalam dunia ini, ya, maka tinggalkanlah sekarang Allahmu itu. Kagak baik untuk diimani. Karena dia adalah sumber kutuk, bukan sumber hidup. Begitu simpelnya. Bisa ada Ya waktu, sudah Bu? ya. Saya pikir sudah selesai saja lah ya, nggak nyambung Pak Juma. Ya intinya adalah ya, kenapa saya bilang nggak nyambung? Ya nggak, dari tadi kita terus ke kutuk, kita nggak step lagi ya, nggak step lagi. Jadi kami harus menerangkan terus Pak. Ya itu Pak Maliki nerangin terus, akhirnya kan sampai apa arti kutuk, harus seperti itu. Sudah. Kita harus sampai seperti itu ya, kita sudahkan saja, udah 1 jam lebih ya. Intinya adalah Pak Juma masih nggak mau terima aja Pak. Pak Juma hanya tidak mau. Buti, mungkin closing statement aja kalau memang disudah. Sudah closing, mau apa lagi? Mau apa kau? Aduh. Panjang Tema ini kali memang asik ngomongnya ini. ya. Tema ini memang asik, membuat kalian itu otaknya mulai sedikit berfungsi gitu ya. Dengan kalian malu membahas ini, artinya masih ada harapan kalian itu mendapatkan hidayah. Masih ada malu. Astagfirullahaladzim. Itu kalau ada malu itu tanda-tanda hidayah. Yang celaka kalau sudah tidak ada malunya gitu. Ibu Uti kelihatan sangat malu membahas ini, Billy juga kelihatan malu, dan juga Herdi sangat-sangat malu. Jadi mencoba untuk mencari akar, apa sih kutuk itu? Nah gitu. Artinya Anda masih ada harapan teman-teman untuk dapat hidayah. Saya doakan. Amin, amin, amin. Ya udah ya, kita ini dulu ya. Selesai lah ya, kalau mau ganti topik Padahal aja. Enggak, Tadi masa Buti, kita Mas hanya Herdi menerangkan. bilang loh. Mas Pak, Herdi ya. bilang sendiri barusan, yang ngasih free will ke Adam. Pak Naja, sebentar, maaf saya ini ya. Masalahnya dari tadi kami tuh hanya menerangkan apa arti kutuk, kenapa Yesus harus dibilang terkutuk. Ya, karena hanya di dalam agama Anda Tuhan dikutuk. Kan Kami gitu, nggak Ibu. ada waktu lagi karena Anda tidak mau Makanya terima. tinggalkan agama yang mengutuk Tuhan. Kan gitu, Buti. Mana Tuhan dikutuk? Ayat mana? Iya, Yesus yang itu. harus- Yesus Mana, itu mana? dikutuk. Ayat berapa? Loh. Surat Tadi berapa? saya sudah ayat? bacakan Iya, dalilnya kepada terdapat saudara. di mana? Yakobus Di mana? 3 nomor 9. Oke, kita dengan buka lidah Yakobus. kita, Yakobus dengan lidah 3. kita Tunggu. mengutuk manusia Ba- yang diciptakan menurut rupa Theos. Oke, kalau Dalil. kau dengar, Itu dalil. Itu dalil, Bung. tunggu, Dia tunggu, dengarkan. Sepertinya dia ngambil di itu ya, indeks kata Tunggu, kutuk. Tahu nggak? tunggu. Setiap kata kutuk itu diambil aja sama dia. Dia nggak tahu konteksnya apa, maksudnya apa, ditujukan untuk ke siapa, maknanya apa. Pokoknya ada kata kutuk, main cabut aja. Bu, Rasul Billy mau baca ayat dulu. Rasul Billy mau baca ayat dulu. Ya, Dengar coba, baik-baik. Coba ada yang ngaku rasul tuh. Oke, dengar. Rasul. Makanya tahu sejarah Rasul kau. Memang benar-benar perempuan gila mereka ini. Kau kira saya ini nabi? Tuhannya dikutuk, lalu mereka mengaku rasul. Dengar Rasul Billy mau bicara. Oke. Astaga.
Mau ikro. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, ini Yakobus menceritakan tentang bagaimana manusia ini seperti itu, memuji Tuhan, tapi di balik memuji Tuhan mereka mengutuki manusia. Kau baca ayat 10-nya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara-saudara, ini salah satu nggak boleh terjadi kan? Terus kenapa Yesus dikutuk? Kenapa Yesus dikutuk padahal nggak bisa terjadi? Mana ayatnya dikutuk? Dalilnya tadi Ibu Uti sudah. Mana ayatnya terkutuk? Sudah selesai. Ya, intinya tadi dikatakan ya, Rasul Paulus mengatakan ya, memang pemberitaan tentang salib dengan jalan menjadi dan merupakan kebodohan bagi orang yang akan binasa ya. Jadi jangan cari kambing hitam. Galatia 3 nomor 13. Ambil ayat-ayat Paulus ya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia atau menjadi kutuk. Menjadi kutuk, bukan menjadi mulia. Ya sudah ya, kita selesai Pak Juma ya, selesai. Capek saya, beneran, asli, bukan karena memang harus capek. Kalau Anda masih ada rasa capek, ada rasa malu, berarti masih ada harapan untuk sembuh. Sudah 1 jam berapa nih ya? Ayub 2 nomor 9 nomor 10, orang yang mengatakan kutuk terhadap Rasul Paulus yang Bapak suka ambil ayatnya itu mengatakan itu memang seperti perempuan gila gitu. Salib merupakan kebodohan bagi orang yang kalau Anda masih ada rasa malu, artinya masih ada harapan untuk menjadi sehat. Sudah, saya pamit ya. Oh, ini ya, kita ini ya, selesai saja ya. Karena untuk apa? Makasih. Ya teman-teman ya, maaf diberhentikan, bukannya apa-apa, bosan. Udah berapa? 1 jam berapa tuh Pak Billy? 1 jam berapa Pak Billy? Kita itu tadi. 1 jam memang lebih. diskusi dengan orang yang nggak ngerti, bro. Dia nggak ngerti. Jadi begini, dia memaksakan. Pak Juma ini memaksakan gitu ya. Dia mau memaksakan narasinya sendiri, pengajaran sesatnya itu, ya kan? Ya, dia kepingin banget ya supaya orang-orang Kristen itu punya doktrin seperti di tempat dia. Ya, keselamatan hanya dengan berbuat baik. Lalu dia mengais-ngais apa itu yang namanya hukum Taurat. Padahal jelas kita katakan tadi, dikatakan tadi nggak ada hubungannya hukum Taurat itu dengan orang Muslim. Ya, jelas tadi dikatakan bahwa Allah sendiri kalau dia memaksakan mereka pelaksana hukum Taurat gitu kan, Allah sendiri melanggar hukum Taurat itu. Artinya apa? Ya mereka nggak tahu apa itu hukum Taurat, dan hukum Taurat bukanlah hukum mereka. Ya kan? Nah, tetapi kenapa dia memaksakan? Ya karena ya mereka harus membuktikan apa yang ada di kitab mereka itu ya, bahwa keselamatan hanya dengan berbuat baik. Nah, ini sebetulnya inti dan motivasi dari Pak Juma itu. Pasti suara ya saya kan? kecil. Nah, dia memaksakan kita yang lagi berhotmail perempuan gila. Percaya bahwa Yesus itu dikutuk oleh Rasul Paulus. Artinya adalah Rasul Paulus itulah jadi yang mengatakan mengajarkan Tuhan bahwa terkutuk kita ini atau selamat orang-orang karena iman, yang bukan dikasihi karena Tuhan ikut terkutuk hukum itu perempuan Taurat. gila Karena dia mau menurut ngasih tahu kitab Ayub bahwa 2 Yesus nomor itu 9 dia nomor 10. mengajarkan hukum Taurat, bukan selamat karena iman. Yang celaka ini loh, Kenapa dia ngomong yang gitu? celaka Ya, kalau Bu Uti kan memang perempuan, gila wajar lah ya kan. Tapi yang laki-laki ini si Herdi dan si Billy dibilangnya perempuan gila. Karena mereka juga harus ngasih tahu kepada kita bahwa apa yang tertulis di kitab mereka yang mengatakan jadi bahwa mereka Isa menistakan itu, yang Tuhan mereka mereka maksud Yesus sendiri, itu ya. hanyalah seorang Luar nabi. biasa. Nah, itu motivasi dari semua penyangkalan peristiwa penyalipan Yesus yang agung kudus itu hanya ini, cuma satu. Tetapi kan Rasul Paulus sudah bilang ya, memang pemberitaan tentang salib merupakan kebodohan bagi bukan Pak Juma, salib, bagi Bu. semua orang Ini yang akan tentang binasa. kutuk. Ya, mereka bermain-main dengan salib itu. Ini memaksakan banget. Jadi aduh bosan. Dia cuma memaksakan kehendak gitu loh. Memaksakan kehendak, mau bilang seperti apa tetap aja dia balik lagi, ya kan? Dia balik lagi, dia balik lagi ke situ. Karena apa? Dia nggak mau terima. Dan kita jawab lagi, nggak selesai. Ya sudahlah saja, kita bicara yang lain aja, ya konteks yang lain aja. Ya itulah Pak Juma itu ya. Sesat yang nyata kata ukurannya. Ya silakan yang lain mau kasih itu. Ya, sebenarnya yang mengutuk itu orang yang mencela ajaran Tuhan,
Orang yang memelintir Loh, ajaran Tuhan itu Galatia namanya 3 mengutuk nomor 13 Tuhan. itu mencela lo di situ, Bill. Her. Galatia 3 Kristus nomor telah 13 menebus itu kita dari mencela lo di kutuk situ, Bill. hukum Taurat. Her. Dia mengutuk, belum bahkan di jelas, dalam belum Filipi jelas. 3 nomor 8 Paulus mengatakan Taurat Dia itu mengutuk, adalah sampah. bahkan di dalam Filipi 3 nomor Ayo, 8 Paulus ayo. mengatakan Taurat itu adalah termakan sampah. kan? Makanya jangan jadi perempuan Ayo, gila kan gitu, ayo. Bang. Termakan kan? Makanya jangan jadi perempuan gila. Udah pusing. Bisa dijawab, udah diam aja Bang Juma. Capek deh. Kata kutuk aja kagak tahu. Apalagi iya kata-kata kutuk lah. Apalagi bicara Taurat. Kamu kalau bicara Taurat nanti kamu melampaui batas-batas pengetahuan Tuhan kamu. Karena Tuhan kamu tidak tahu apa itu Taurat. Dia pikir Taurat itu Taurat judul itu buku. hukum-hukum yang diberikan Tuhan melalui Nabi Musa kepada kaumnya, Bani Israel. Iya, hadis berapa? Ayat berapa? Udah. Al-Quran berapa? Hadis berapa? Makanya aku bilang kamu telah melampaui pengetahuan Tuhan kamu. Kalau meninggalkan ajaran bahasan tentang terkutuk, pasti kalian berapi-api. Terkutuk Tapi kalau bagaimana? bahas tentang kutuk, kalian mati kutuk. Loh, terkutuk sudah kan terkutuk artinya kan saya sudah jelaskan. Jadi kalau kenapa manusia terkutuk artinya manusia itu diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan atau keilahian tersebut, di mana dengan kesempurnaan manusia diciptakan dengan hidup yang kekal, tetapi karena perbuatan manusia terkutuk yang mengakibatkan kekekalan itu hilang. Artinya prinsip penciptaan awal itu hilang di dalam tubuh manusia yang tadinya kekal. Karena terkutuk dia harus mengalami kematian. Ini harus kamu pahami. Sudah capek saya jelaskan. Yakobus 3 nomor 9 itu masuk nggak Yesus di situ? Yesus masuk nggak dalam golongan manusia yang diciptakan menurut rupa Theos? Masuk nggak Yesus di Tidak sana? ada sangkut paut di situ. Aduh, Yakobus 3 nomor 9 itu loh. Di situ berbicara tentang Yesus. Mana aja. Iya jelas. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Theos. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu dicipta menurut rupa Tuhan atau tidak? Sekarang meledak. Sekarang kamu jawab. Ya, tadi pertanyaan si Maliki belum terjawab loh. Apa yang mengakibatkan manusia itu terkutuk? Mengapa manusia diciptakan dalam keadaan terkutuk? Tidak ada di dalam Islam itu Adam dikutuk, nggak ada. Malah manusia dikatakan lahir dalam keadaan suci. Berbeda dengan dirimu. Lahir dalam keadaan bawa dosa. Kenapa? Karena kalian diajarkan ajaran kutukan gitu. Itu artinya hilangnya kekekalan, artinya dia mati. Itu yang disebut dengan terkutuk. Sekarang yang ditanya, kenapa manusia itu, Adam dan Hawa itu harus terkutuk, diciptakan terkutuk? Berarti Allah ini memang pengutuk sejati, menjadikan segala sesuatu itu mati. Di mana dikatakan? Di mana dikatakan Adam dicipta dan terkutuk? Di mana? Loh, segala sesuatu yang hidup itu akan tewas, mati. Loh, itu satu paket. Kenapa? Karena manusia itu tidak maha hidup. Yang maha hidup itu cuma Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan hidup terkutuk, dengan hidup yang tidak kekal. Paham kau? Jadi coba tunjukkan dulu datanya. Coba tunjukkan datanya. Adam diciptakan untuk hidup kekal di Gan Eden. Kalau ada, Anda boleh membaptis saya, kucing saya, mobil saya, rumah saya. Nah, Selesai kita, maaf. Waktu sudah selesai. Bosan. Ya, bosan. Udah selesai ya, kita selesai ya. Karena dia ajak debat lagi, diajarin nggak mau terima. Jadi dia itu narasinya tidak nyambung ya. Tidak berdasarkan apa yang sudah kita jawab. Narasinya tetap yang dia mau saja. Jadi seolah-olah kita ini nggak didengar sama sekali. Ya, jawaban kita nggak didengar sama dia. Parah. Butuh sekolah dia, Bu. Iya. Udah dibilang Yesus itu terkutuk karena menanggung dosa, bukan dianya yang terkutuk. Bagaimana sih? Karena Yesus itu adalah Adam yang kedua. Rasul Paulus Sahabat-sahabat sekalian ya, kita lihat Herdi lari ya, kabur, malu dia. Sekarang kita di-kick. Katanya nggak mau, katanya bosan. Tapi mereka sedang membahas itu. Bosan katanya membahas kutukan, tapi mereka masih asik-asik aja bahas kutukan tadi ya, pembelaan kan gitu ya. Jadi jelas kitabnya sendiri mengatakan Ayub 2 nomor berapa tadi? Nomor 9, nomor 10 ya.
Orang yang mengutuk Tuhan itu dikatakan oleh kitabnya sendiri bahwa mereka itu laksana perempuan gila. Nih saya bacakan lagi ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesolehanmu, wahai Ayub? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Nah, itu adalah sumpah serapah daripada Ayub, daripada istri Ayub ke Ayub. Lalu Ayub mengatakan, jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Aduh. Mulai lagi mereka kawan. Mereka masih membahas tentang kutukan loh. Padahal kita di-kick, Herdi kabur, dan Ibu Uti tadi kejang-kejang karena nggak mau lagi bahas ini, nggak mau lagi bahas tentang Tuhan terkutuk. Ternyata mereka masih bahas. Nah, panjang kali lebar. Parah. Jadi sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada ya, kebenaran itu dari Allah. Jadi hak dan batil itu jelas sekali perbedaannya ya. Kita yang umat Islam ini alhamdulillah, mari tetap istiqomah dalam ajaran agama Islam, perkuat akidah kita. Jangan kita mau dibodoh oleh hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah gitu ya. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan mereka itu jelas dikatakan terkutuk, dan di dalam Yakobus 3 nomor 9 jelas sekali mulut-mulut mereka orang Kristen ini harus berkata dan mengutuk itu Tuhan gitu ya. Oke, saya kira gitu, kita tutup dulu teman. Kita rehat makan siang, habis itu kita cari lagi, mana tahu ada lagi manusia yang bisa berdialog dengan baik dan tidak kabur seperti ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam kita semakin kuat ya, semakin kita berdialog maka semakin nyata kebenaran Islam, dan semakin terguncang mereka karena memahami konsep yang tidak diajarkan oleh Tuhan, melainkan hanya dasari prasangka mereka. Padahal di dalam Amsal 3 nomor 5 dikatakan, kasihilah Tuhanmu dengan percaya kepada apa yang difirmankan, dan jangan kau mengikuti pemikiranmu atau asumsimu sendiri. Itu jelas teman-teman. Kita tutup dulu ya, istirahat dulu teman-teman, nanti kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum